ada juga yang di luar itu saya lihat tadi baru ada 2 nih ya, ada dari teknik 1 sama ada dari geofisika FMIPA 1 gitu. Karena, saya sendiri seperti sebelumnya udah diperkenalkan, saya dulu kuliahnya di, MIPA ya, Matematika UI gitu kan ya. Jadi, senang banget nih, hari ini bisa bisa ketemu ya sesama alumni, sebelum alumni ya, kalian masih masih kuliah ya. Nah, mudah-mudahan bisa sama-sama nanti ya kita bareng gitu, jadi alumni. Nah, eee, hari ini sampai sekitar jam 12 kita materinya memang tentang ini nih, Introduction Wealth Management sama Investment Product. Karena kan kalian junior banker ya, nanti berarti adanya di cabang reguler. Nah, cabang reguler itu mungkin ada beberapa yang nanti akan ditempatkan di prioritas, saya kurang tahu nih penempatannya soalnya ada di HC, gitu. Nah, jadi kita sekarang kenalan dulu gitu ya tentang wealth itu seperti apa, jadi ilmunya lebih dalam lagi nih dibandingkan dengan hari Jumat. Hari Jumat kan lebih ke financial planning ya, kalau ini kita bener-bener mendalami lebih dalam lagi nih, apa sih itu wealth management gitu kan ya, dan gimana gitu ya cara mencapainya gitu ya, untuk wealth itu. Oke, untuk materi sudah terlihat jelas ya teman-teman ya? Sudah? Oke, jadi kita punya tujuan 2 ya, pertama kalian bisa mendapatkan nih, tentang industri wealth management itu sendiri, sama dasar-dasar investasi. Apalagi nih, kalau boleh tahu nih, dari kalian nih ada sekitar berapa ya, 30, hampir 40 ya, udah pada mendaftar kan sebagai kampus merdeka? Karena per hari kemarin, hari Senin baru sekitar 19, baru 19 yang daftar. Mudah-mudahan nih, apalagi kalau ini kalian dari ekonomi ya, mungkin lebih tergerak lagi setelah kita tahu, kita belajar apa sih dalamnya, seperti itu ya, untuk menjadi, kampus ambassador itu sendiri, gitu. Nah, yang kedua adalah tahu produknya, ya, tahu produknya sama resiko investasi apa yang ditawarkan atas produk-produk, investasi yang ditawarkan oleh Bank Mandiri. Oke, jadi nanti materinya ada 3, ada 5 sorry agendanya, overview wealth management, pengertian investasi, manfaatnya, jenis produk, sama resiko investasi dan profil resiko. Karena kalau kita ngomong investasi, pasti kita, ngomong juga tentang resikonya apa aja, seperti itu. Oke? Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi pertama, karena sifatnya ini online ya, kadang-kadang saya kalau online tuh nggak bisa kelihatan nih, mukanya teman-teman sekalian. Jadi paling simpel kalau sifatnya online, kalau nggak ngerti mohon di-raise hand gitu ya, atau saya disela aja, "Nggak apa-apa Bu, saya mau tanya dong," atau, "Bu, saya masih kurang jelas," seperti itu. Nah, atau bisa juga di meeting chat, seperti itu ya? Kita seperti online ya. Dan ini, saya sangat mengharapkan banget gitu ya teman-teman bisa aktif nih, bisa aktif sharing karena memang sifatnya kita bukan kayak trainer ya, kita lebih kepada fasilitator. Jadi sebenarnya kita pengen banget kalian bisa sharing, berbagi apa yang udah tadi kan beberapa banyak juga yang dari ekonomi ya, mungkin bisa berbagi pengalamannya yang, kalian tahu pada saat kalian kuliah. Ini kan rata-rata, semester 7 berarti ya, semester 7 untuk mulai magang ini, seperti itu. Oke? Setuju ya? Oke, kita mulai sekarang untuk yang, agenda yang pertama. Overview wealth management, kalau boleh tahu, wealth itu apa sih menurut kalian? Ada yang tahu nggak? Boleh langsung open mic, silakan. Di sini nggak ada benar salah ya, kalau saya lebih senang saya sharing gitu, jadi nggak ada benar salah di tempat kita nih. Jadi kalau menurut kalian nih, wealth itu apa sih? Kekayaan, Ibu. Kekayaan, thank you. Ada Mas Warik, ada Mas Yusuf nih yang tadi jawab langsung. Oke, thank you. Ya, jadi kalau kita ngomongin kekayaan gitu kan ya, sekarang pertanyaannya gitu kan ya, kalian mau kaya nggak? Pada diem Mau. semua? Oh, cuman Mbak Safa Mau, doang Bu. nih yang mau nih. Mau, Ibu. Mau, Oke, karena kan mau. banyak utang. Oh, mau tapi banyak hutang, nanti kita ngomongin, kalau di sini ada tentang bahasa tentang hutang nggak ya? Biasanya nggak di materi ini sih, tapi nanti kita akan ajarin nih, kenapa kita perlu investasi sejak dini gitu ya. Oke, mau ya? Nah, sekarang kalau kalian pengen jadi kaya gitu, kan wealth adalah kekayaan gitu, berarti kita sendiri nih, kita pribadi kita pengen kaya gitu kan. Nah, sekarang gimana caranya kita jadi kaya? Dengan cara apa kita bisa jadi kaya? Gitu. Mengumpulkan Bekerja, aset Bu. sebanyak-banyaknya. Mengumpulkan uang investasi. Kalau Mbak Dia tuh mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Kalau Mbak Rani investasi. Kalau Mbak Gina apa Mbak? Menurut Mbak Gina, gimana cara kita menjadi kaya? Mungkin menabung, Bu, menyisihkan uang yang banyak. Menyisihkan, benar. Tapi tadi waktu kemarin Jumat saya udah bilang ya, ada perbedaan antara menabung sama investasi nih. Modal sama, tinggal di mana kita mendapatkan. Benar ya? Jadi
Kalau saya bilang nih, bener banget kalau kata Mbak Rani. Salah satunya adalah dengan cara berinvestasi, menjadikan kita kaya. Setuju ya? Karena kan kalau kita mau kaya ya kita harus usaha, gitu kan ya. Nah, sekarang nih kalau alhamdulillah nih kalian udah berinvestasi, nanti kalian kenalan dengan produk-produknya, dengan ilmu-ilmunya gitu kan ya. Alhamdulillah jadi kaya. Mau nggak tiba-tiba jatuh miskin? Nggak mau, Bu. Nggak mau. Gimana caranya biar nggak miskin? Maaf, Mas siapa tadi ini? Gimana Di caranya biar dikelola, Bu. dikelola? Dikelola dengan cara apa? Dengan cara apa? Tadi Mas apa nih? Mohon maaf ya, di sini nggak kelihatan soalnya. Nggak bling-bling. Dana cadangan itu. Dengan dana cadangan. Oke, kalau Mas bilang dengan dana cadangan. Oke, kalian pernah mendengar istilah asuransi nggak? Pernah mendengar istilah asuransi? Nah, asuransi itu salah satu cara kita ya untuk menjaga kekayaan kita. Contoh, misalnya nih kalian apa ya, kalau kredit mungkin belum ya, tapi mungkin orang tua kalian atau nanti misal kalian udah kerja, kalian sekarang dikasihnya motor sama orang tua kalian gitu kan. Terus kalau misalnya kerja pengennya udah bisa bawa mobil. Misalnya seperti itu ya. Artinya kalau kita bawa mobil beli mobil itu kan bisa dua ya, kita bisa beli cash, bisa juga pakai kredit. Kan gitu ya, ngambil KPM, kredit pemilikan kendaraan, motor atau mobil. Nah, itu gitu ya. Biasanya kalau dari pihak kita ya, dari bank, biasanya mewajibkan debiturnya itu untuk ngambil asuransi. Kenapa ngambil asuransi? Contoh, kalau kalian beli mobilnya lewat tadi ya, lewat kredit gitu ya, kira-kira resiko terbesarnya apa sih? Kalau kita punya mobil itu, menurut kalian apa resiko terbesarnya? Kecelakaan kalau rusak. Kecelakaan, Bu. Kecelakaan paling sering Mas Yusuf. Tapi ada yang lain nggak yang resikonya paling besar? Hilang, Bu. Yes, bener banget, Mas Ahmad. Jadi yang paling ini adalah hilang. Karena kalau misalnya mobil hilang, biasanya sering balik nggak mobilnya? Ada cerita mobilnya balik? Jarang ya. Ada? Kakak saya pernah kehilangan mobil, akhirnya nggak balik juga gitu mobilnya. Jadi resiko terbesar biasanya kalau kita punya kendaraan justru hilang, bukan kecelakaan. Kalau kecelakaan paling common, tapi bukan yang terbesar resikonya. Artinya kalau saya beli mobil harga 200 juta, kalau hilanglah uang saya 200 juta. Kan gitu ya? Benar ya? Kalau kita punya aset, tadi kendaraan mobil gitu ya, terus hilang 2 juta, ya uangnya kan hilang 2 juta. Nah, makanya butuh asuransi. Karena asuransi itu kenapa? Kalau kalian hilang gitu ya, maka biasanya diganti sama pihak asuransi. Digantinya berapa? Mungkin nggak 100%, mungkin misalnya sekitar 90%. Kan lumayan ya, nggak digantikan 200 juta, tapi digantikan 180 juta. Setuju ya? Jadi kalau kita masih mau beli mobil masih bisa. Nah, itu cara kita tadi melindungi kekayaan kita. Nah, salah satunya adalah dengan asuransi. Nanti kita akan belajar nih, ternyata nggak cuma dengan asuransi itu fungsinya nggak cuma untuk lindung nilai doang ya, tapi nanti kita akan lihat nih, kalau untuk orang nasabah kaya itu bisa juga dengan asuransi. Oke? Nah, sekarang tadi udah berhasil kaya, alhamdulillah kaya raya, terus berhasil mempertahankan kekayaan kita gitu kan ya, nggak jatuh miskin. Nah, terus kita kan makin lama makin tua ya. Kira-kira kekayaan kita nih, kita apalagi misalnya kakek kalian ya, atau yang udah sepuh-sepuh gitu ya, mungkin nggak dibawa ke alam sana? Kekayaan tuh mau diapain? Biasa nih. Dapat sering nggak? Hari ini saya lihat ada dari Fakultas Hukum nih, biasanya belajar nih. Diwariskan. Betul banget, diwariskan. Jadi biar nggak berantem antar anggota keluarganya, biasa pakai surat wasiat. Setuju ya? Karena dengan surat wasiat itu udah. Karena gini, kalau nggak pakai surat wasiat, maka nanti yang berlaku adalah kalau nggak hukum adat, adalah hukum agama. Kalau hukum agama biasanya kalau perempuan lebih rendah ya dapatnya ya. Tapi kalau dengan surat wasiat itu bisa mengalahkan. Karena memang mintanya dari yang meninggal itu adalah seperti itu. Gitu fungsinya. Jadi paham ya? Jadi kalau kita ngomongin yang namanya wealth itu untuk nasabah kaya, nasabah prioritas yang udah punya uang 1M, atau kita juga bisa dihitung sebagai nasabah wealth. Artinya kita pengen kaya nih dengan cara investasi. Yang mana menurut kalian? Hanya untuk nasabah wealth kah? Apa dari kita juga juga sudah disebut wealth? Kalian mau kaya nggak?
Mau kaya? Mau, Bu. Mau ya. Jadi selama kita mau kaya, maka kita bisa disebut sebagai nasabah wealth. Setuju ya? Bukan untuk prioritasnya ya, bukan untuk layanannya ya, tapi untuk produk investasinya. Nih, karena pengertian seperti ini ya, kalau kita ngomongin wealth management tuh sebenarnya komprehensif. Komprehensif ya, yang sifatnya apa nih? Tadi tujuan kita adalah kita pengen ini kan, pengen mengakumulasikan, mengembangkan atau menjadi kaya. Jadi kaya dengan cara akumulasi ngembangin, terus kedua apa? Memelihara sama melindungi. Artinya tadi nih, kalau udah kaya nggak pengen gitu miskin. Gitu. Nah, habis itu terakhir baru mentransisikan asetnya, suka disebut asset planning. Seperti itu. Ya. Ini kayak untuk wealth management. Nah, artinya apa? Kalau kata Wikipedia, dia bilang wealth management itu adalah investment advisory. Investment advisory itu apa sih? Sifatnya tuh kita nggak bisa gini. Coba kalau kalian ya, ada Aqua, lagi promo, buy one get one. Kira-kira beli nggak? Atau kalian yang barang kalian butuhkan nih, lagi ke Indomaret, Alfamart, lagi dibutuhin, tiba-tiba, wah lumayan nih lagi buy one get one. Beli nggak? Beli, Bu. Beli. Bener ya, barangnya ya. Jadi kalau kita apalagi cewek nih, hobi banget cari diskonan. Gitu ya. Tapi coba ya, kalau kayak kemarin, 2020, pandemi, ya kan, COVID, kan bursa turun ya 50% ya. Jadi kayak saham Madrid waktu udah 8.000 turun ke 4.000, diskon tuh 50%. Kalian masuk bursa nggak? Beli saham? Ada yang beli saham di sini? Ada yang beli reksadana? Kalau boleh tahu, ada Barani beli saham atau beli reksadana? Beli, Bu. Oh, Dua-duanya. alhamdulillah. Kalau yang lain gimana? Ada nggak yang belum? Tadi ini kan ada juga yang nggak dari ekonomi ya, dari kayak hukum, dari FISIP, mungkin belum terlalu familiar. Ada nggak yang belum beli karena emang nggak tahu memang itu harus saatnya time to buy. Ada di sini, boleh diresen atau boleh di boleh open mic? Ada? Apa semua udah beli nih? Benar? Saya belum, Bu. Oke, Mbak Gina belum. Saya yakin seperti itu, Mbak. Karena saya yakin juga nggak semuanya tahu. Setuju ya. Jadi mungkin yang di ekonomi mungkin karena udah familiar gitu ya dengan mata kuliahnya, mungkin iya benar kayak tadi Mbak Rania udah masuk. Tapi kalau kayak model kayak Mbak Gina mungkin nggak tahu gitu karena belum tahu bahwa itu saatnya time to buy. Makanya kalau wealth management itu ilmunya adalah advisory. Saran. Jadi beda kayak tadi Aqua buy one get one, ada promo gitu ya. Bisa langsung beli. Nah, kalau investasi nggak bisa. Jadi harus tahu nih, kok kenapa harus masuk ya? Kenapa sekarang time to buy ya? Seperti itu. Nah, jadi ilmunya lebih menggabungkan incorporate financial planning. Maka ini kemarin udah kita cerita ya panjang lebar di hari Jumat gitu kan ya. Investment portfolio management. Nah, ini sekarang hari ini nih kita belajar investment portfolio management ya kan. Dan nggak cuman produk. Ya, kalau bagi orang kaya itu nggak cuma produk, tapi butuhnya apa? Nih, numbers of aggregated financial services. Contoh, ya, kalau kalian gitu ya punya masukin deposito kan bayar materai ya 10.000 gitu kan ya kalau ke cabang. Nah kira-kira nih ya kira-kira kalau misalnya nasabah private masukinnya 10 miliar mau nggak dikenain bayar materai? Mau nggak? Kan nggak seberapa ya, cuma 10.000 ya. Mau nggak menurut kalian? Mau? Kalau Mbak Rania ngangguk-ngangguk nih, berarti mau menurut Mbak Rania. Kalau yang lain gimana? Mau nggak? Ngasih dananya ke Bank Mandiri 10 miliar nih. Dikenain biaya materai, emang kewajiban kan materai 10.000 kan? Mau nggak dikenain biasanya? Ini kita belajar ya, kita belajar gimana menjadi nasabah kaya. Jadi pola mindset kalian, oh kalau saya kaya raya, saya mau nggak ya dikenain uang receh yang 10.000 tadi? Gitu. Mau menurut kalian? Enggak, Bu. Nggak mau. Betul sekali Mbak Dia. Nggak mau. Dan itu kejadian. Jadi kalau kita ngomongin gitu ya, kalau tadi nasabah private bisa ya, bisa Bung Wave tuh yang 10.000. Tapi kalau kita nggak bisa. Ya. Itu part of service sebenarnya. Ya. Karena itu kewajiban ke kewajiban nasabah untuk ini materai. Dan service ini nggak cuma tadi ya. Ini ya kalau misalnya nasabah private misalnya nih
Mereka private-nya di luar kota gitu ya, misalnya dari mana, Balikpapan gitu. Terus dia lagi ke Jakarta misalnya ada, meeting gitu ya. Nah, itu biasanya kan kalau misalnya nih kalian ke bandara gitu ya, itu kan banyak ya pilihannya ya, bener nggak? Ada yang naik, Damri, ada naik kereta, ada naik Grab, segala macam kan ya. Kalau mereka enggak, mereka telepon tuh RM-nya. Saya lagi di bandara nih, mau ke rumah gitu kan ya atau ke hotel. Boleh nggak saya pinjam mobil kamu? Itu. Sampai akhirnya kita bikin layanan servis airport transfer. Karena saking banyaknya nasabah-nasabah di luar kota gitu ya, kalau ke Jakarta minta dijemput di bandara. Nih, servis yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama kita. Setuju ya? Kan nggak naikin kita kan ya, tapi itu diminta sama nasabah-nasabah yang tadi yang kaya raya tadi. Seperti itu. Nah, terus kemudian gitu ya, wealth management itu sifatnya apa? Konsultatif proses. Jadi emang selain aksesoris sifatnya adalah kita harus menggali dulu gitu ya. Menggali dulu needs and wants. Kemarin juga dibilangin nih, needs tuh sama wants seperti apa. Contoh, kalau saya punya uang 1 miliar gitu ya, atau 1 juta deh gitu. Yang menurut kalian bisa orang tua kalian bisa punya gitu ya. Kalau kalian orang tua kalian punya 1 juta, mendingan ditawarin mana? Deposito yang cuma 2,5% atau ditawarin bentar lagi nih ada SR, kemungkinan besar sekitar 6-an. Karena kemarin bunganya 5,95 paling kecil, yang paling gedenya 6,1. Kurang lebih 6%. Pilih yang mana menurut kalian? Untuk uang 100 juta rupiah. Bunga yang besar. Ya, bunga yang besar barangnya. Setuju ya? Karena tadi bunganya pajaknya lebih kecil 10%. Jadi dapatnya cuma 5,5. Dapatnya 5,5 kalau kita beli SR. Tapi kalau deposito bunga pajaknya besar 20%. 2,5 potong 20%, dapatnya cuma 2%. Jadi ini yang kita bilang ya, konsultatif butuhnya apa gitu ya. Tapi Bu, ini baru bisa dijual 3 bulan kemudian ya. Karena kalau SR kan bisa dijual di tradable di pasar sekunder. Tapi ada lock up period. Jadi tergantung lagi, Ibu nggak apa-apa ya, 3 bulan ke hold ya, seperti itu. Jadi benar-benar kita harus tahu needs and wants dari nasabah. Dengan cara apa? Profile. Ya. Kita punya nggak produknya? Ada. Di Mandiri itu semua ada. Ya. Nggak kalah sama bank-bank lain. Gitu. Jadi kita harus bisa memprovide appropriate financial product and service. Jadi produknya yang sesuai dengan pilihan nasabah sama servisnya yang diinginkan nasabah. Seperti itu. Paham ya? Di sini ya. Jadi kalau kita ngomongin namanya wealth management itu seperti ini 3 pilarnya. Pertama, growth and accumulation. Jadi bagaimana kita menumbuh kembangkan, bagaimana kita menjadi kaya. Itu dulu. Jadi kalau kalian termasuk merasa wealth nggak? Iya. Jadi ya, kalian pengen kaya kan? Jadi kalian masuknya ke sini. Growth and accumulation. Nah, kalau udah kaya, mainnya adalah ke wealth preservation. Jadi menjaga kekayaan kalian. Ya, biar nggak ini nih, biar nggak jatuh miskin. Seperti itu. Nah, terakhir baru wealth distribution and transition. Ini biasanya untuk orang tua kita nih yang sepuh-sepuh, yang udah nggak bisa lagi bawa ke alam sana. Nah, gimana caranya biar nggak berantem. Seperti itu. Oke. Jadi kalau kita ngomongin ya namanya ilmunya wealth management itu adalah ilmu yang menyeluruh dan saling terkait gitu ya. Yang tujuannya untuk menumbuh kembangkan, melindungi dan mewariskan kekayaan. Oke. Nah, ini cakupan wealth management nih. Ya, jadi kalau kita ngomong cakupan wealth management itu banyak, ada sekitar 10 gitu ya. Pertama adalah banking. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau kalian ke bank ya, berbanking, itu tujuannya buat apa aja sih? Boleh sharing nggak di sini? Bisa open mic, bisa meeting chat, silakan. Saya pengen tahu nih pendapat kalian. Kalau berbanking, maunya buat apa sih? Ke bank itu buat apa sih? Kan punya bank kan ya? Buat Punya. apa? Ya, silakan Mbak Dania. Butuh apa Mbak biasanya Mbak? Kita ke bank tuh biasanya buat ngapain Mbak? Buka tabungan, Buka tabungan, terus kalau udah buka buat ambil apa biasanya? uang, Ambil buat uang, simpan uang juga. buat nyimpan uang juga ya. Oke, Mbak Rani biasanya suka ini nggak pakai Gojek nggak? Jadi harus Iya, top up GoPay nggak? Nah, biasa top up Iya. GoPay-nya pakai bank? pakai living mandiri. Yes, artinya bisa juga buat tadi pembayaran. Setuju ya? Ini yang disebut dengan money management. Jadi tujuan kita berbanking itu biasanya untuk money management. Jadi ada yang kalau orang tua kita buat bayar karyawan-karyawannya. Ini termasuk money management.
Jadi kita mengatur uang kita, tadi transfer segala macam, bayar segala macam, ya kan PLN, uang sekolah kalian, itu pakai money management. Fungsinya bank seperti itu. Oke. Nah, kemudian apa? Biasanya kita tuh punya 3 tujuan besar. Ya, kalau udah ini kalau kalian udah berkeluarga ya, biasanya tujuan besarnya apa? Education planning. Gimana caranya mensekolahkan anak kalian gitu. Ini agak lumayan ya kalau kita ngomong education planning tuh kalau misalnya di lokal apa di Indonesia mungkin kita masih bisa nih, masih bisa meng-cover. Tapi kalau di luar negeri, ini iya, ada yang tahu nggak kira-kira atau yang udah tadi saya nggak dengar ada dari internasional ya, kelas internasional ya. Tapi kalian tahu nggak kira-kira nih kalau kuliahnya ke luar negeri gitu ya, butuh uang berapa sih? Nggak cuma living cost sama tuition fee, kira-kira berapa nih? Ada yang tahu nggak? Bisa sharing nggak di sini? Butuh uangnya berapa kira-kira? Mungkin nyampe angka miliar, Bu. Betul banget, Mbak. Angkanya MM. Tuh. Makanya biasanya nasabah prioritas kita sering ke sini karena tadi nih kita punya kerjasama dengan Adlink Connect ya. Jadi itu kalau kalau teman-teman tahu tuh yang meng-arrange buat sekolah di sana segala macam bisa ke dia. Nih, education planning. Jadi nggak cuma uangnya, tapi kita juga mengatur mereka untuk bisa ke sananya. Nih, termasuk rencana gitu ya. Nah, terus rencana berikutnya apa? Retirement planning. Retirement tuh pensiun. Kalian emang masih belum kerja nih, gitu kan ya. Tapi kebayang nggak kalau misalnya nanti kalian sudah bekerja, gitu ya, kalian pengennya apa nih? Bisa sharing nggak? Ada nggak yang pengen pensiun dini? Financial freedom. Saya punya target kalau udah kerja nanti sebelum usia 40 udah bisa financial freedom. Atau pengen usaha? Coba bisa sharing di sini nggak? Apa kira-kira yang kalian kebayang nih kalau kalian nanti udah kerja, kalian pengen ngapain? Pengen ngapain Bu. kira-kira? Ya, silakan Mbak Dia. Rencananya tuh saya pengen pas lulus saya pengen ngerasain kerja dulu ya Bu. Terus sekitaran umur 35 saya pengen mulai enggak 35 sih kayak awal 30 saya udah mulai pengen usaha gitu Bu. Kan saya Oke, pengennya usaha. pet shop usahanya. Jadi kayak udah mulai ngumpulin apa aja yang kayak mau apa aja persiapan yang mesti disiapin gitu. Terus Oke, ya pengennya sih 40 tuh udah ngerasain hasilnya gitu Bu. Dari oke. toko atau beberapa usaha yang udah saya tekuni. Oke, jadi sifatnya lebih pengen usaha ya Mbak Dia ya. Oke, thank you. Oke, ada yang lain nggak? Kalau nanti mau pensiun, sifatnya mau ngapain nih? Kayak tadi kah pengen kerja dulu selamanya kayak saya nih, kerja sampai umur 56, baru habis itu ngikutin pensiun normal orang kerja, apa gimana? Kan ini cita-cita ya, gitu. Impian kalian ya. Kira-kira gimana nih? Boleh sharing nggak di sini nih? Silakan. Izin jawab, Bu. Ya, silakan Mbak Matul. Mungkin Mbak Tujana. mungkin kalau untuk kerja sih tetap kerja ya Bu, kayak ibaratnya passion aja gitu. Cuman untuk uang pengennya sih financial freedom secepat mungkin gitu Bu. Oke, bersepeda secepat mungkin ya Mbak ya. Thank you. Ini menarik ya. Kalau kalian ngomongin financial freedom, menurut kalian tuh apa sih financial freedom itu? Saya pengen tahu di kacamata kalian nih. Generasi apa milenial? Kira-kira yang disebut dengan financial freedom itu apa menurut kalian? Bisa hidup dari passive income Bu. Oh, sip. Thank you, Mbak Matujana. Itu benar ya. Jadi gini, kadang-kadang kalau kita ngomongin financial freedom tuh kadang-kadang kita suka gini, oh namanya juga financial freedom gitu. Kadang kita jadi nggak usah kerja. Karena beberapa kalau kayak saya tanya nih ke teman-teman saya gitu ya, usia 56 tuh ya udah capek kerja kan sampai usia 56 gitu. Jadi pengennya udah nggak usah kerja lagi. Tapi uangnya cukup apa enggak? Kan gitu ya, namanya financial freedom adalah sebenarnya kita hidup gitu ya, uangnya udah ada sehingga kita nggak harus mikirin uang kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Tapi bukan berarti kita harus berhenti bekerja sebenarnya. Tapi satu hal, kalau kita udah financial freedom gitu ya, kita tuh udah bisa gini. Contoh misalnya kalau kalian kerja nih gitu ya, kalian kerja gitu, kalian nggak suka gitu, nggak suka dengan bosnya lah, dengan lingkungannya lah, kalian bisa bilang, nggak apa-apa saya bisa langsung resign hari ini. Karena apa? Saya udah punya aset yang tadi nih yang bisa biaya kehidupan saya sehari-hari. Itu financial freedom. Jadi artinya kalaupun nanti kalian bekerja, kalau financial freedom ya, kalian bekerja dengan yang menjadi passion kalian. Atau apakah itu dengan berusaha? Oh, senangnya berusaha. Ada juga yang akhirnya senangnya traveling, tapi dengan bisa dibayar dari uang yang ininya dia, gitu kan? Itu seperti itu.
Jadi kalau kita ngomongin financial freedom, tadi nih ya, banyak kan ya tadi ya kita harus nentuin dulu berapa uang yang kita bisa dapatkan nih untuk sebagai passive income-nya untuk biaya kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa melakukan apa yang kita senengin. Sebenarnya itu. Paham ya? Nah, sama karena kalau saya pribadi gitu ya, saya tuh pengen tadi nih saya masih kerja kayak sekarang karena saya masih ngumpulin aset nih, saya masih ngumpulin aset yang nanti kalau saya udah pensiun gitu ya, saya pengen uangnya yang ganti kerja buat saya. Nanti kita banyak cerita nih ya, gimana caranya. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin next adalah estate planning. Estate planning ini bukan real estate ya. Ini kalau istilah di aslinya tuh legacy. Jadi bagaimana kita mewariskan. Nah, jadi estate planning itu lebih bagaimana kita wariskan. Oke, ini biasanya estate planning ini ada beberapa produknya ya. Caranya biasanya dengan waris, bisa juga dengan nanti dengan trust service. Oke, nah jadi itu tadi rencana-rencana kita gitu kan ya. Nah, kemana gitu ya? Kemana kita memasukkannya ya? Investasinya kemana? Bisa lewat investment management. Ini bisa macam-macam ya, reksadana, obligasi, saham, ya kan, properti. Ini termasuk investment management gitu kan ya. Terus tadi gimana menjaganya dengan cara insurance, ya kan? Mitigasi resiko dengan cara insurance, ya kan? Terus tax management itu kok ada gitu? Karena tadi orang kaya tuh nggak pengen kan uangnya jadi menjaga kekayaan itu nggak cuman uangnya hilang ya, tapi menjaga kekayaan itu kayak tadi biaya materai 10.000 itu sebenarnya menjaga tax management. Kayak tadi daripada masukin deposito 20% mendingan masukin ori sukuk yang cuma 10%, itu tax management. Jadi istilahnya bagaimana mengeluarkan uang sedikit mungkin. Pengeluaran itu kalau bisa dihilangin, kalau bisa kita minta. Nah, itu tax management. Nah, terus habis itu apa? Nah, dari sini ya, semuanya ada di Indonesia, kecuali satu, trust service. Oke, trust service ini ada yang udah pernah dengar nggak istilah trust service? Ada? Trust? Memang nggak ada di Indonesia. Kalau nggak pernah dengar wajar. Ini nggak ada di Indonesia, banyak kan ada di luar negeri. Ada? Yang dari ekonomi pernah dengar istilah trust service? Oke, kalau nggak ada, saya di meeting chat ya. Saya akan tuliskan dulu. Apa sih trust service itu? Gitu kan ya. Nah, kalau kita ngomongin trust itu berasal dari kata apa? Percaya. Kepercayaan. Kepercayaan. Setuju ya. Jadi kalau kita ngomongin trust service kepercayaan justru berangkat dari ketidakpercayaan. Makanya ada istilah trust. Oke. Jadi gini. Ini bayangkan ada satu keluarga gitu ya, punya 3 orang anak. Ini saya ditulis di meeting chat ya, mohon maaf nggak ada flip chat soalnya. Satu keluarga ini, si bapak ini punya 3 orang anak. Nah, si bapak ini pengusaha ya. Pengusaha dia punya aset ya sebesar 100 miliar. Biasanya ya kalau kita ngomongin pengusaha ya, kalau dia mau meneruskan usahanya, biasanya kan dia pilih-pilih. Setuju ya? Dia akan pilih-pilih nih, pilih-pilih anak yang mana nih yang bisa meneruskan usahanya dia. Biasanya laki-laki ya, anak pertama laki-laki yang merupakan putra mahkota. Suka denger ya? Putra mahkota ya. Jadi nanti si anak ini akan diwariskan aset perusahaan sebesar 100 miliar. Kan seperti itu ya, kadang-kadang suka gitu ya. Kalau kita pengusaha seperti itu. Oke. Nah, anak yang kedua itu perempuan. Oke. Perempuan, kalau kata bapaknya nanti kan kalau perempuan tuh nikah gitu ya. Kalau udah nikah dia akan ikut keluarganya. Jadi nggak dikasih tuh aset perusahaannya. Tapi kan kalau kita sebagai orang tua harus adil ya. Kan gitu ya. Kita kalau misalnya kita sebagai anak juga kita pengennya orang tua kita adil gitu. Kok si kakak dikasih 100 miliar usaha, saya enggak gitu kan ya. Maka ya biasanya untuk si anak perempuan ini orang tuanya beli apa? Dia beli yang namanya asuransi. Oke. Oh, asuransi ya, ada yang tahu nggak kenapa? Kalau kita beli asuransi itu yang kita beli apa sih? Ada yang udah tahu kalau kita beli asuransi kita belinya apa? Ya, meeting chat ya. Kita beli yang namanya uang pertanggungan. Kayak tadi nih, mobil, ya kan? Mobil kalau tidak apa-apa keluarlah uang 180 juta. Jadi 90% dari harga mobilnya. Tapi untuk mendapatkan tadi 180 juta yang disebut dengan uang pertanggungan, kita harus bayar premi. Gitu ya. Preminya berapa? Nah, nih, preminya untuk tadi uang pertanggungannya pengennya sama nih.
pengennya sama kayak 100 miliar kayak si anak pertama, maka preminya mungkin agak mahal. Satu mungkin 100 sampai dengan 5M. Tapi kan kalau kalian belajar hukum ekonomi ya, ini disebut dengan leverage. Kayak leverage ya, membayar uang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Ini asuransi punya seperti ini. Cukup bayar uang 1 miliar sampai dengan 5 miliar, tapi kalau terjadi apa-apa pada si bapaknya tadi, keluarlah uang 100 miliar. Tuh. Ini asuransi, leverage. Tapi waris, ingat ya, asuransi fungsinya untuk waris, bukan untuk kita. Jadi bukan si bapaknya yang nikmatin. Beda sama investasi. Kalau investasi kita mau menikmatin kan, kalau asuransi kita nggak nikmatin. Yang nikmatin yang ditinggalkan. Paham ya, dari sini ya. Oke. Ini kalau untuk si anak kedua, dikasihnya asuransi, pakai uang pertanggungan. Nah, untuk si anak ketiga, ya, dikasihnya apa? Anak ketiga ini laki-laki lagi. Tapi laki-laki ini suka dibilang troublemaker. Oh ya, troublemaker ya? Troublemaker tuh kayak siapa sih? Yang kemarin tuh anaknya siapa tuh pajak? Menurut kalian troublemaker nggak? Siapa yang namanya ya? Saya lupa lagi namanya. Masih ingat ya? Kemarin ya, yang kasus Dirjen Pajak itu, pajak siapa namanya? Renaldo siapa? Ya, Mario. Setuju ya? Itu troublemaker banget kan? Nah, nih jadi kalau si troublemaker ini dikasih uang berapapun habis. Jadi bapaknya nggak percaya. Kalau kayak tadi anak perempuannya dikasih uang nanti kalau nggak ada apa-apa jadi 100 miliar, si anak perempuan nanti bisa nih, oh nanti kalau udah keluar uang 100 miliar, saya beliin properti, saya beliin saham, saya beliin obligasi, bisa ada kelola sendiri. Atau dia bisa ke MI segala macam gitu ya. Tapi kalau anak ketiga ini si troublemaker, dikasih uang 10 juta habis, dikasih uang 25 juta habis, kasih uang 50 juta habis. Ya kan? Jadi kalau kata bapaknya, kalau dikasih uang 100 miliar, saya nggak tahu sampai berapa lama uang itu akan habis. Mungkin 2-3 tahun udah langsung habis. Makanya bagi seorang tua tadi, untuk mempertahankan gaya hidup si anaknya tadi, dia pergilah ke trust service. Jadi ingat ya, jadi berangkat dari ketidakpercayaan. Dia nggak percaya anaknya bisa kelola, maka dia pergi ke trust service. Kenapa kok trust service ini nggak ada di Indonesia gitu ya? Adanya kok di Singapura banyak kan? Ya. Iya, karena gini, trust service tuh unik. Jadi kalau misalnya nih tadi anaknya gitu ya, mau beli saham segala macam, itu kan atas nama pribadi ya. Tapi kalau trust service itu yang beli atas nama si trustnya, si perusahaannya. Tapi di dalamnya dia tahu ini punya si A. Kalau di properti, ini propertinya punya si B. Ini punya si C. Seperti itu. Jadi kalau di luaran, ya kalau dia investasi keluar, nggak kelihatan tuh punya siapa. Yang kelihatan adalah punya si trustnya tadi. Si trustnya tadi. Maka keuntungan, ya mungkin kalau bagi itu keuntungan ya, trust itu adalah tidak bisa dibangkrutkan. Contoh, kayak tadi anak pertama ya, yang punya dikasih perusahaan ya 100 miliar. Kan bisa jadi perusahaannya gagal ya di tangannya dia. Kan gitu ya? Banyak contoh kan ya. Di bapaknya berhasil, begitu sampai ke anaknya gagal. Itu kan banyak banget kejadian. Nah, kalau gagal biasanya ya, itu kalau dinyatakan bangkrut perusahaannya itu kadang aset yang diambil nggak cuma perusahaannya doang, bisa jadi ke aset pribadi. Nah, kalau di trustee itu nggak bisa diambil. Karena yang beli bukan atas nama perorangan. Jadi dia nggak bisa istilahnya nggak bisa dibangkrutkan. Nggak bisa ditarik sita. Makanya orang Indonesia senang menaruh asetnya ke Singapura, dalam tanda kutip ya, yang hasilnya, yang sumber penghasilannya dia dari yang nggak ketahuan. Oh ya, nggak ketahuan ya, tanda kutip ya. Para koruptor tadi kan, yang uangnya nggak jelas dari mana, dimasukin ke Singapura, nggak bisa ditarik sama KPK, nggak bisa ditarik sama PPATK. Tuh. Makanya kalau di Indonesia, undang-undang trustee ini masih belum ada. Karena bahaya. Kalau nanti dilegalkan di Indonesia, enak banget ya para koruptor ya. Ngambil sebanyak-banyaknya, masukin ke trustee, habis itu nggak bisa disita. Tapi kalau di Singapura, bisa. Paham ya? Nah, trustee ini sifatnya bilateral. Jadi kayak tadi nih yang dari anak hukum nih, perjanjiannya itu bilateral antara si seorang tuanya sama si trustee-nya. Jadi sifatnya bisa sangat-sangat bergantung dengan mereka maunya apa. Contoh gini, kalau misalnya si bapaknya bilang, ini nanti anak saya pengennya kalau udah keluar uang 100 miliar gitu ya, dia pengennya dapat seperti gaya hidup yang sekarang nih. Berapa dia dengan biaya hidup sekarang misalnya 25 juta. Ya udah,
dikasihkanlah 25 juta, tapi sisanya diinvestasikan sama si trustinya. Yang sisa 99 M sekian itu diinvestasikan sama si trustinya, ya kan? Nah, uang 25 juta ya kan bisa banyak ya, dari dividen, dari kupon, bunga segala macam. Nah, itu semua trust yang ngatur. Yang si anaknya tahu adalah dia gaya hidupnya dia masih sama itu. Terus kalau misalnya nanti, misalnya udah punya istri, apalagi punya anak, bapaknya bilang, tambahin ya, bisa jadi double, jadi 50 juta, seperti itu. Jadi sifatnya sangat-sangat bilateral. Terus misalnya nih, kalau misalnya nanti anaknya mau usaha gitu ya, boleh dikeluarin gitu ya, boleh dikasih, tapi jangan banyak-banyak ya. Karena saya nggak yakin nih dia akan bisa perusahaan bisa survive. Tapi kalau dia mau belajar nggak masalah, hanya boleh maksimum 20%. Jadi kalau mau dikeluarin cuma boleh 25 miliar seperti itu. Itu batasan dia untuk usaha. Tuh, jadi sifatnya amat sangat bilateral. Amat sangat tergantung antara si anak, si bapaknya sama si perusahaan trustinya itu. Gitu. Ya, menarik ya. Ini kalau di Singapura udah sampai 3 turunan. Jadi trust itu bisa diturunkan ke anak-anak yang lagi. Kayak tadi diberikan propertinya bisa diberikan ke anak-anak. Oke, ada pertanyaan? Langsung ya. Nah, jadi pelaku wealth management itu apa? Gitu kan. Nih, keuntungan kita kalau di Mandiri itu kekuatan kita lah di grup kita. Nah, Mandiri Group kita tuh luar biasa. Jadi Mandiri itu adalah kita sebagai retail and universal bank. Ini Bank Mandiri. Kalau trustee itu di trust bank. Trust bank. Jadi memang ada itunya trust banknya. Nah, kalau private bank itu apa? Private bank itu kayak yang ada di Swiss. Kalau ini untuk orang-orang kayanya. Jadi kalau dia punya minimal kekayaan sekian baru bisa buka tuh di private bank ini gitu kan ya. Ini yang luar biasa nih private bank ini. Jadi istilahnya kalau waktu bapaknya masih hidup gitu ya, kalau dia nggak mau ketahuan uangnya berapanya, dia bisa kayak ke Swiss nih, ke private bank ini. Jadi sifatnya private bank itu masih bisa nikmatin ya. Kalau trustee yang menikmati kayak tadi asuransi, yang menikmati adalah yang diwariskan anak-anak. Gitu. Oke. Nah, terus apalagi nih kita punya kalau di Bank Mandiri kita punya aset manager. Aset manager itu kalau di kita Mandiri Investasi ya. Kita punya anak perusahaan namanya MMI. Mandiri Manajemen Investasi. Ya. Ini fungsi sebagai aset manager. Terus kita juga punya insuransi, kita punya AXA ya. Mandiri AXA Mandiri. Nah, itu kita ke joint venture ya, kerjasama dengan AXA Mandiri, dengan AXA untuk insuransinya. Oke. Terus kita juga punya apa? Kalau tadi nih mau main saham gitu, karena itu mainnya kalau di kita namanya di Mandiri Sekuritas. Dia main saham bisa stock broker di situ atau juga ke Mandiri Sekuritas sebagai investment banking. Investment banking itu kalau di luar negeri ini banget common banget ya kalau kita baru mulai gitu ya. Nah, investment banking ini fungsinya beda ya. Kalau di Mandiri Sekuritas, fungsi investment banking itu adalah sebagai pihak ketiga. Jadi contohnya gini. Si kakak tadi ya yang anak pertama, kan dia punya perusahaan. Oke. Terus dia butuh modal. Kalau butuh modal kan dia bisa dua ya, bisa pinjam ke bank gitu atau dia ngeluarin saham, IPO saham, kan gitu. Nah, kalau dia butuh dia butuh ke bank atau dia bikin surat utang, surat obligasi. Karena ini masih kaitan sama utang gitu ya. Kalau dia butuh uang dia bisa minjem, kalau dia dalam tanda kutip pinjem, maka pinjem itu dia bisa dua. Bisa ke bank ya kan, dapat pinjaman dari bank, atau kalau banknya nggak mau ngasihin, dia bisa ke Mandiri Sekuritas ya, yang sebagai investment bankingnya untuk nerbitin surat hutang atau suka disebut corporate bond ya, obligasi korporasi. Fungsinya Mandiri Sekuritas sebagai perantara tadi. Jadi dia bikin prospektusnya, dia cari investornya, Mandiri Sekuritas dapat fee-nya. Seperti itu. Ya, jadi bisa dari hutang, selain dari hutang bisa dari apa lagi? Dari IPO saham. IPO saham itu juga tugasnya Mandiri Sekuritas. Ya, Mandiri Sekuritas untuk tadi nih ya, untuk nerbitin. Nih. Nah, tapi sekarang ada yang sifatnya ada yang disebut dengan Mandiri Capital. Pernah dengar nggak Mandiri Capital? Yang disebut sebagai investment banking. Pernah dengar? Mandiri Capital? Enggak? Ini kalau ada rekan ekonomi, pernah dengar nggak istilah Mandiri Capital? Ini kalau di luar negeri common banget loh. Nggak ada? Nggak pernah dengar? Kalau merger and acquisition, pernah dengar nggak istilah merger and acquisition? Pernah dengar? Tahu ya? Merger akuisisi ya. Jadi kita mencaplok perusahaan atau kita menggabungkan perusahaan jadi milik kita. Setuju ya? Itulah fungsi investment banking ya dari Mandiri Capital.
Bedanya apa sama Mandiri Sekuritas? Kalau Mandiri Sekuritas hanya sebagai broker, dia membantu si kliennya. Tapi kalau Mandiri Kapital, kita chip in, namanya juga kapital ya. Kita taruh modalnya. Kalian tahu Goto nggak? Tahu Goto yang tahun lalu listing di bursa? Tahu ya? Inian dari Gojek dan Tokped ya, gabung jadi satu ya, punya Nadiem Makarim gitu ya. Itu sebelum dia listing di bursa, kita punya kepemilikan saham di Goto tadi, saya lupa berapa puluh persennya, itu punyanya Mandiri Kapital. Karena sifatnya dulu private placement sebelum dia IPO. Nah, tujuan dari kapital tadi, investment banking yang kapital tadi adalah tadi kenaikan harga. Sebelum IPO sekian, sebelum IPO udah dapat sekian, kalau udah IPO udah jual di pasar sekunder. Dapat tuh kenaikan harganya dia. Itu. Jadi kalau luar negeri common banget nih kapital gini. Jadi sifatnya dia memang bukan untuk mengelola ya. Sifatnya dia tuh bukan masuk ke perusahaan untuk mengelola. Sifatnya dia tuh kalau kapital tuh dia lebih sebagai seorang investor gitu ya. Terus kalau udah berhasil dilepas. Ini kalau di luar negeri common, kalau di Indonesia baru mulai. Setahu saya baru sekitar 5 tahunan seperti itu. Ya kalau kalian tertarik ya bisa ke sini nih. Fungsinya sebagai investment banking. Tidak lagi. Oke. Hah? Ada pertanyaan langsung disela nih, terutama yang tadi bukan dari anak-anak ekonomi nih. Mohon maaf, kadang-kadang saya suka dikomplain, Bu, kalau ngajar Bu cepet banget suaranya gitu kan ya. Jadi kalau misalnya nggak karena kecepatan saya ngomong gitu ya, terus nggak paham, mendingan langsung disela aja, gitu ya. Oke, kita lanjutin ya. Ini semuanya di Bank Mandiri tadi ya, ada MMI, ada Aksa Mandiri, ini ada stockbroker, ada Mandiri Sekuritas, ini ada Mandiri Kapital juga. Nah, kalau konsultan ya kayak tax, lawyer gitu kan ya, properti kita nggak punya, maka kita kerjasama. Contohnya kayak waktu tax amnesty tahun 2017 ya, kita kerjasama nih dengan tax konsultan untuk kasih tahu ke nasabah private kita, nasabah prioritas kita, seperti itu. Nah, fungsi wealth management di mana? Di sini, produk spesialis. Jadi kita yang cariin ya produk-produknya apa, kan kalau misalnya Emi punya produk kan banyak banget ya, kita nggak semuanya kita pasarin, kita pilih-pilih, kita review lagi. Nah itu fungsi kami ya di wealth management itu sebagai produk spesialis ya, yang milih-milih yang kira-kira laku di pasaran apa ya, yang bisa sesuai dengan kita nasabah itu apa aja ya. Nah ini fungsi dari wealth management. Oke. Nah, kalau financial advisor itu RM kami nih, ada di prioritas, ada di private, gitu kan ya. Mereka bertindak sebagai financial advisor. Ada lagi terakhir, family office. Nah, family office pernah dengar nggak istilah family office? Ini juga kalau secara perusahaan ya adanya masih di Singapura nih. Tapi kalau di kita sebenarnya udah ada kalau ininya ya. Tahu pernah dengar istilah family office? Pernah dengar? Enggak? Kalau konglomerat, pernah dengar nggak istilah konglomerat? Banyak ya. Contohnya siapa? Ya, silakan. Silakan Mas Ahmad. Yes, bener banget, Cal. Salah satu dia orang terkaya Forbes ya, orang kaya Indonesia, terkaya di Indonesia adalah keluarga Jarum. Hartono. Ya. Dia awalnya apa, Jarum itu kan rokok ya, tapi dia beli BCA. Diversifikasi ke BCA. Kan. Nah, bedanya apa? Nah, kan core-nya dia sebenarnya bukan di BCA, bukan di bank ya. Core-nya dia kan sebenarnya di Jarumnya tadi. Maka biasanya yang namanya family office itu, dia kadang-kadang dia nggak langsung masuk jadi CEO-nya. Di bank BCA bukan sebagai CEO, tapi sebagai apa? Ini biasanya saya tahu ya, biasanya keponakannya dia, anak-anaknya dia, ditaruh dulu untuk belajar. Belajar mulai dari manajerial, dari bawah, nanti kalau udah mampu, baru dijadikan CEO. Jadi lebih kepada ke orang kepercayaan. Kan gitu ya, kalau konglomerat kan suka gitu tuh, dikasihnya ke orang kepercayaan dia, saudaranya dia atau apanya yang dianggap mampu untuk menjalankan usahanya. Itu family office, konglomerasi. Tapi kalau di Singapura, kita bisa bikin, nih saya punya modal sekian, kita ke perusahaan family office, tolong dong saya bikinin perusahaan yang kurang lebih sesuai dengan ini saya nih, saya punya core, pengennya maksudnya ke sini, ke sekolah, kemana, apa segala macam. Nanti dia yang ngurusin. Sampai segitunya kalau di Singapura. Family office. Kalau kita kan enggak nih, kalau sekarang konglomerat itu masih dia milih sendiri orang-orangnya yang akan ditaruh di dalam, biasanya orang-orang kepercayaan ya, yang ditaruh atau yang dia percaya untuk menjalankan, orang profesional ya, yang dia percaya untuk menjalankan. Seperti itu. Oke? Paham sampai sini?
Untuk pelaku-pelakunya? Oke. Next, nah fokus kita di mana? Nah kalau fokus kita itu sekarang ada di sini, sorry, kalau saya nih adanya di traditional banking, mass retail, karena uangnya nih nggak sampai, kalau sekarang 15.000 ya berarti berapa nih? 750 juta berarti ya. Hitungannya saya masih mass retail. Coba kalau kalian ke bank gitu ya, kita sebagai nasabah retail, pengennya apa sih? Yang tahu nggak? Kalau kayak kalian nih bayar transfer, mau nggak dikirain biaya 6.500? Mau? Mau? Saya lihat geleng-geleng. Iya, makanya sekarang ada BI Fast. Ya kalau dulu sebelum ada BI Fast, biaya transfer itu 6.500. Sekarang kalau ada BI Fast, biayanya cuma 2.500. Lumayan kan? Kalau kalian top up nih, dulu kan top up GoPay segala macam kan nggak dikenain biaya ya. Sekarang dikenainnya berapa? Tahu nggak? Dikenainnya berapa? Kan bank itu cari uang juga kan? Cari uang nih kalau kalian transfer Kena top up itu 1.000 kan. ya, Bu? Yes, betul banget, Rp1.000 Mas. Tuh, kan lumayan. Rp1.000 dari sekian kayak saya setiap hari bisa ngasih GoPay ke anak-anak. Sehari 3, ya kan? Kalau udah 3.000, terus itu setiap hari karena sekolah gitu, karena dikalikan lagi dengan sebulan berapa hari. Nah, itu berapa tuh? Itu. Jadi kalau kita ngomongin mass retail, traditional banking, biasanya kita masih ngomongin tadi transaksi. Maunya transaksi bisa dinolin gitu, maunya kita transfer nggak bayar, maunya kita top up nggak kena juga biayanya. Apalagi sekarang ya kayak di Tokped itu dulu nggak kena biaya, sekarang ada biaya servisnya Rp2.000, dulu kan nggak ada. Nah seperti itu masih traditional banking ya. Jadi masih berdasarkan transaksi. Nah kalau kita naik kelas sampai dengan mass affluence itu sekitar berapa nih? 250.000 itu sekitar 3M ya nggak salah ya. Oke. Nah, pengennya apa? Udah punya uang, ya kan? Udah punya uang idle, ya. Kalau udah punya uang idle, kita pengennya lebih more personalized. Jadi pengen servisnya kalau bisa, kalau kita ke cabang tuh nggak pakai ngantri lagi, pakai kami kalau yang belum pakai Smart Branch ya. Nanti kalian kan akan belajar Smart Branch juga. Nah, kalau belum pakai Smart Branch itu pengennya antrean khusus bisa langsung tuh ke teller lah, bisa langsung ke CS seperti itu. Jadi udah lebih pengen more personalized servisnya. Terus karena udah punya uang, pengen switch ke aset manajemen. Saya punya dana idle nih, 1M. Kalian bisa kasih apa ya? Kalau kayak deposito udah aman banget dan kecil. Kalian punya apa? Ori, SR, ada RFR nggak? Udah mulai kayak gitu-gitu. Apalagi yang sifatnya udah seperti ini, influence. Ya, di atas 3M tadi. Sampai dengan ultra high network ini udah sekitar berapa nih? 450 miliar. Nih, ada nggak di Bank Mandiri? Banyak. Banyak. Kita nih targetnya ini kan 1 juta USD itu 15 M ya. Kita tuh nasabah private itu di atas 20 miliar. Itu jadi nasabah private kita tuh di atas 1.000 rupiah, di atas 1.000 orang. Lebih. Yang dananya sampai triliun ada nggak? Ada. Ya. Ini kalau sifatnya seperti ini udah nggak bisa lagi yang sifatnya common kayak reksadana, saham-saham itu sifatnya common udah enggak. Jadi dana idle-nya tuh udah di atas MM-an. 10 miliar. Jadi pengennya apa? Tailor made. Nasabah private. Nah, tailor made contohnya apa? Contoh Yang nih. dilayani Kalau saya nggak tahu ya kalau di konsumen. bank asing ya, tapi kalau di bank Memasuki. lokal kayak kita Bank Mandiri gitu ya, itu kan kebanyakan pakai mata uangnya rupiah. Setuju ya? Pakai uangnya rupiah. Jadi kalau dia punya kebutuhan nih kayak mau sekolah anaknya ke Singapura atau kemana, kan yang butuhnya apa? US dollar. Kita nggak punya banyak pilihan dalam bentuk US dollar. Kalau tabungan deposito ya paling cuma ada 1-2 gitu kan ya. Ada produknya treasury kayak money deposit swap atau misalnya ada MDS sama MDCI, dual currency. Tapi cuma ada 2 itu juga. Kalau kita ngomongin syariah reksadana global ya, yang global syariah, itu kalau di Bank Mandiri cuma ada 3 atau 4 seingat saya. Bisa dilihat di LinkedIn. Yang benar-benar murni mainnya di offshore. Jadi nggak banyak pilihan. Mungkin cuma 10. Tapi coba kalau misalnya ke Singapura, yang dalam bentuk US dollar ada berapa? Bisa dihitung? Kayaknya semua dalam bentuk US dollar ya. Benar nggak? Kalau Singapura kan gitu ya. Kalau kita belinya di sana pasti dalam bentuk US dollar semua. Nah, sekarang karena tadi ini mereka punya kebutuhan tadi dalam bentuk US dollar dan mereka nantinya kebanyakan ke Singapura gitu ya, maka di Bank Mandiri ini kita punya, kan Mandiri itu kan punya BMSG, Bank Mandiri Singapura, ya kan. Nah, kita kerjasama.
Di wealth management tuh kerjasama. Ini ada nasabah prioritas kami, ada nasabah private kami nih. Tapi pengennya ke Singapura, direferan ke BMSG. Tapi pengennya produk investasi, kita kerjasama dengan tadi nih. Ini kan sini kan ada MMI ya, untuk asset management kan ada MMI. Nah, ini ya MMI ini sampai bikin anak perusahaan di Singapura. Namanya apa? MIMS, Mandiri Investment Management Singapura. Yang dia kerjasama lagi dengan LO, Lombard Odion. Yang fungsinya apa? Tadi kalau nasabah itu mau investasi di luar produk perbankan gitu ya, dia pilihannya banyak. Lu mau gak ada? Mau apa aja ada. Mau investasi ke wine ada, ke painting ada. Jadi yang aneh-aneh segala macam, di mana kita nggak bisa profit, di sana bisa pakai tadi. Nah, kita di Wealth dapatnya apa? Referral fee. Kita dapat tetap dapat biaya, dapat fee ya, kayak tadi dapat Rp1.000 apa segala macam, namanya sebutnya fee based income. Nih, bagi nasabah terpenuhi kebutuhannya, dia maunya apa ada bisa ditawarkan oleh Mandiri, kita juga dapat fee based. Sifatnya tailor made. Minimal harus 5M. Ini memang beruntung nasabah private ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau kita analogikan gitu ya, analogikan tuh kalau misalnya servis itu kita sebenarnya kita sama kayak airlines gitu ya, kayak sektor. Airline sektor kan ada economy class, ada business class gitu kan ya. Tahu nggak bedanya apa nih? Coba saya tanya dulu nih. Ini biasa di domestic flight, domestic flight. Ada perbedaan antara economy class sama business class. Nah, kalau yang business class kayak apa? Bisa cerita nggak di sini? Open mic? Sharing? Business class itu ngapain aja sih, bedanya sama economic class apa? Yang tahu? Nggak tahu, nggak pernah naik pesawat. Ini kan, ya silakan Mbak. Silakan Mbak Rania. Saya belum pernah sih Bu kalau untuk kelas bisnis, cuman kalau dilihat dari perbedaannya mungkin harga dan juga fasilitas sih Bu. Oke, harga fasilitasnya apa aja nih Mbak kira-kira? Mungkin kalau kelas bisnis lebih nyaman aja gitu Bu, tempat duduknya mungkin kayak lebih lebih empuk gitu. Terus makanannya juga dikasih mungkin ya. Oke, kalau saya udah nggak pakai gitu ya. Thank you, Mbak Rani. Ada lagi nggak yang lain? Bener banget, dari servis, karena servis mengakibatkan harganya, gitu kan ya. Servisnya apa sih yang membedakan dia tadi? Kalau Mbak Rani bilangnya dari bangkunya, Bu, bener banget. Bangkunya itu kalau bisnis class itu biasanya 2-2. Kalau kalian pernah naik pesawat itu biasanya yang normal tuh 3-3 ya, kalau domestic flight ya. Tapi kalau yang bisnis class biasanya 2-2, jadi lebih gede. Gitu. Ada lagi nggak? Yang suka nonton YouTube nih, biasanya tahu nih. Apa nih biasanya? Bisnis class itu apa? Ngapain aja? Kita dapat apa? Oh, di bisnis kelas. Misi Bu, Ya, setahu saya silakan. kalau bisnis kelas itu dapat semacam kayak priority lounge gitu Bu, fasilitas priority lounge. Terus juga akses masuk lebih cepat dari kelas yang lain gitu Bu. Betul, jadi benar banget ya, dapat ruang tunggunya sendiri, bisa dapat makanan, kursi segala macam, terus udah bisa dipanggil duluan, masuk duluan, keluar juga duluan. Apalagi Mas Farel, kalau udah sampai ke tujuan, kira-kira kalau kita kan nunggu beltnya ya, kalau dia gimana tuh koper-kopernya? Mungkin biasanya ada maskapai yang dia dari apa itu pramugara, bukan pramugara ya, mungkin kayak ngambilin bagasinya gitu, jadi nanti penumpang tinggal nunggu aja, nanti diambil sama pramugaranya itu, pesawat dari maskapainya itu Bu. Sip, thank you banget Mas Farel. Jadi benar banget ya. Jadi selain bangku, ada tadi fasilitas tadi ya, ruang tunggu sama keluar masuk lebih cepat, dan ada tadi nggak harus nungguin bagasi, nggak nungguin belt, dan biasanya makanan. Tadi bener banget nih kata Mbak Rania, makanan itu biasanya ya, kalau di kita kan masih dibungkus ya, kalau dia tuh udah ditatakin tinggal makan. Seperti itu. Itu kalau business class, biasanya domestic class. Oke. Oh, domestic flight, sorry. Nah, sekarang bedain lagi sama first class. Ini biasanya adanya untuk pesawat yang long distance, jadi ke luar negeri. Jadi biasanya penerbangan di atas, saya lupa 10 jam kalau nggak salah. Biasanya tipenya kalau ada first class tuh bodi pesawatnya pasti lebih besar. Terus kalau kalian tahu kan kalau pesawat itu kan kayak ada ini ya, jendelanya tuh kan kecil-kecil panjang gitu, satu lurus gitu kan. Nah, kalau dia punya namanya first class, maka itu kayak ada double decker. Jadi ada atasnya sama ada bawahnya. Nah, atas itu nggak sampai dengan belakang, sekitar kayak punuk burung lah, mungkin sekitar sepertiganya. Nah, kalau ada seperti itu berarti dia punya first class.
ya. Itu kalau kita dari sisi luar nih, dari bodinya. Nah, sekarang fasilitas apa aja? Ada yang tahu nggak? Pernah nonton di YouTube nggak kira-kira nih? First class tuh ngapain aja sih? Dapatnya apa sih? Ada yang tahu? Sharing ya. Ini kejadian benar. Jadi teman saya dapat FTI, jadi dapat kayak foreign trip ke luar negeri gitu ya dari kantor. Ya saya itu kan rombongan, tapi terus dia extend stay lebih lama di sana karena dia banyak keluarga di luar negeri. Jadi dia pergi sendirian. Kalau kalian tahu kan dulu kan kalau yang namanya bandar tuh kayak terminal ya. Setuju nggak? Kan rame banget ya. Kalau yang apalagi kalau kalian nih, kalau saya nggak tahu kalau kalian mungkin masuk pas pandemi ya. Tapi kalau zaman dulu tuh saya tahu banget kayak mahasiswa itu apa segala macam hobinya juga udah sering traveling. Dia namanya bandara tuh kayak terminal gitu. Nah, jadi karena teman saya itu pulang sendiri, biarpun dia udah web check-in segala macam, begitu sampai bandara dia bilang, "Ibu mohon maaf." Yang di luar itu tetap aja yang grup. Ya, jadi karena dia sendirian dikalahin lah. Jadi, "Bu mohon maaf, ini karena ada banyak grup besar ya. Jadi Ibu mohon maaf kita pindahkan ke next flight." Jadi penerbangan berikutnya. Oke, penerbangan berikutnya atau kalau Ibu nggak mau gitu ya, nggak tetap mau tetap stay di pesawat yang sama, maka upgrade dari economy class ke business class. Ya. Terus teman saya itu hitungan, wah kalau saya stay emang nggak bayar lagi gitu kan ya. Tapi kan jadi ngampar lumayan. Jadi besoknya, jadi semalam lah di sana. Terus kena cuti, ya kan cuti jadi kena 2 hari. Tadinya cuti cuma sehari atau nggak bisa nggak masalah nggak cuti, nggak mengambil cuti tambahan. Sekarang kalau dia next flight jadi tambah cuti 2 hari. Dia males dia bilang gitu. Karena ini long flight juga kan, long distance juga. Udah deh, saya mau ngerasain namanya business class. Jadi dia upgrade ke business class. Terus begitu dia upgrade ke business class, sampai di counternya dibilang lagi, "Ibu mohon maaf," katanya, "ini saking penuhnya penerbangan tadi, yang namanya business class juga full." Terus karena Ibu udah upgrade ke business class, maka kalau Ibu mau overstay, jadi mau next flight-nya, jadi overstay di situ, maka dikasih kamar hotel. Beda ya. Kalau dulu di economy class dia ngampar, kalau karena udah di-upgrade dikasih kamar hotel. Kan suka ada ya, hotel di bandara kan. Nah, itu free. Karena udah di-upgrade ke business class. Atau kalau Ibu mau benar-benar harus naik pesawat ini, maka Ibu harus upgrade lagi ke first class karena kita cuma tinggal punya bangku yang ada di first class. Waktu itu hitungannya dia nambah, tapi kalaupun di promo segala macam gitu ya, nambahnya nggak banyak. Karena itu kesalahan maskapai. Jadi dia udah dia pikir sekali-sekali lah ngerasain gitu jadi orang kaya gitu kan ya, jadi sultan gitu, rasain namanya first class ini gitu. Dan emang benar selain tadi ya first class yang tadi ini dapat eksekutif segala macam di atas segala macam, begitu sampai di pesawat ditanyain, "Ibu mau sauna kapan?" Sauna coba. Gak cuma mandi, ada sauna atas pesawat. Oke, dikasih kimono buat baju gantinya. Terus kalau kita ngeliatin ruangannya kan kalau kita bisa sekarang masih dua-dua ya, biasanya masih ada ada sebelahannya dua-dua gitu. Kita masih bisa lihat tuh penumpang yang lain. Tapi kalau yang namanya first class yang sekarang ya, itu udah ketutup. Itu udah kayak ada jendelanya. Jadi benar-benar private, benar-benar nggak kelihatan lagi siapa kita. Terus dikasih menu makanan kalau tadi kan udah langsung diginiin, dikasihin, "Bu, ini menu makanan selama flight-nya. Jadi kalau misalnya Ibu lapar segala macam, ini all in bisa selama perjalanan. Nggak nunggu kalau bisa kalau makan kan kita harus nunggu ya, nunggu pramugarinya datang. Ini nggak bisa langsung." Jadi sifatnya apa? Ada save di atas pesawat, on the spot. Nih. Nah, beda ya, first class ya. Maka inilah yang kita samakan sebagai nasabah private. Yang sifatnya nasabah maunya apa, itu yang coba kita tawarkan. Kalau yang mandiri prioritas sifatnya masih standar. Standarnya dapat A, B, C, D. Gitu. Tapi kalau yang ini udah sifatnya on the spot. Apa aja bisa. Kalau kita, banyakan masih ya regular banking ekonomi. Paham ya sampai sini ya? Jadi mungkin nih kalian nanti kebanyakan mungkin masuknya di sini nih regular banking nih. Kalau dapat prioritas bisa mulai belajar juga. Ya. Dapatnya apa aja. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, ini nasabah kaya kita nih, nasabah kaya. Ini populasi nasabah kaya di seluruh dunia. Menurut kalian yang paling banyak di mana?
Paling banyak di mana dan kenapa? Ada yang mau open mic? Asia Silakan Pasifik, Bu. Mas. Asia Pasifik. Kenapa Mas? Pasangan. Karena Menurut Mas, mungkin penduduknya lebih banyak juga. sip. Thank you banget Mas Toy. Jadi kalau kita ngomongin kenapa Asia Pasifik, bener banget karena kita punya penduduk dunia paling besar. Pertama siapa? Cina, sekitar 1,4 miliar. Kedua India ya. India saya lupa, sekarang udah di atas 1. Dulu saya ingat, sekarang masih mendekati 1, sekarang udah di atas 1. Katanya sih udah mendekati Cina 1,4 miliar juga gitu ya. Ketiga Amerika 380. Keempat Indonesia punya 270 juta penduduk. Bayang ya. Jadi kebanyakan orang adanya di Asia Pasifik. Itu termasuk Rusia, termasuk Australia ya, namanya Asia Pasifik. Nah, populasi penting banget, bener. Jadi kalau kita ngomongin nih yang berkembang siapa? Kalau dulu tuh paling awal adalah Jepang. Ya, jadi kalau kalian tahu tuh Jepang ya, Jepang itu kan belajar ya dari penjajahan zaman dulu nih. Kan jajah Belanda segala macam gitu. Oh, jadi kalau mau kaya itu harus menjajah negara. Dan dulu kan bisa ya menjajah ya, diambil sumber daya alamnya segala macam. Sekarang kan nggak mungkin menjajah. Jadi pakainya apa? Jadi sekarang begitu Perang Dunia Kedua ya, Jepang tuh udah men-switch. Jadi menjajah bukan pakai negara, tapi pakai apa? Korporasi. Coba kalian lihat. Kalau kalian keluar rumah, merek kendaraan apa aja sih? Coba bisa sebutin nggak merek kendaraan apa aja yang ada di luar rumah? Apa aja? Ada yang mau jawab? Kira-kira apa aja nih merek ini ya? Merek kendaraannya apa aja? Honda, Toyota, Lexus. Ya, Lexus masih Amerika, tapi kebanyakan Honda, Suzuki, Mazda, bener nggak? Semuanya Jepang kan? Itu. Jadi caranya mereka seperti itu, ya. Nah ini diikuti sama Cina. Sekarang Cina itu ya, jadi kalau kalian tahu ceritanya Cina itu sejak revolusi industrinya mereka, gitu ya. Tadinya tuh mereka sama kayak orang Indonesia, banyak bribery, banyak korupsi. Jadi kalau nggak salah saya lupa sekitar 2002 atau 92 ya. Mereka mengeluarkan aturan. Jadi kalau ketahuan korupsi hukumannya apa? Hukuman mati. Kalau kita ketahuan korupsi, nah ini tadi yang dari hukum nih, yang mahasiswa hukum. Kalau ketahuan korupsi Indonesia hukumannya berapa banyak ya? Saya sharing kayak di sini. Hukumannya berapa? Dijalanin nggak? Kalau di Cina jelas hukuman mati. Kalau di sini hukuman seumur hidup. Nggak ada kayaknya hukum seumur hidup juga ya. Hukum berapa? Berapa tahun penjara, abis itu bisa diremisi kan? Nah, gitu. Makanya Cina akhirnya maju karena tadi begitu ketahuan korupsi, hukuman mati. Dijalanin nggak? Dijalanin. Jadi karena dia punya penduduk besar, dia cuma seperti gini nih, kan kalau kita punya penduduk besar yang butuhkan apa? Transfer teknologi. Contoh, iPhone kan keluarannya kan Apple ya, adanya dari Amerika, patennya dari Amerika gitu. Tapi pabriknya di mana? Di sini, di Cina, ya kan? Nah, begitu udah sampai di Cina, mereka baru tahu, ya kan? Oh ternyata iPhone itu isinya ABC, maksudnya bukan onderdil, apa sih namanya? Bagiannya itu itemnya itu bisa dibuat semuanya, ada semua dari di Cina. Jadi sekarang kalau kalian lihat, jadi tinggal dibikin aja kan. Kalau kalian lihat nih sekarang merek handphone apa aja? Tahu ya? Merek handphone ya, ada Oppo, Lenovo, bener, Huawei, nah, Xiaomi, nah, semuanya kan. Apalagi menurut mereka handphone itu kan setiap 3 tahun sekali, 2-3 tahun sekali ganti. Maka yang penting daripada keluar mahal ya kan, iPhone 14, 15 juta, 20 juta, mendingan Xiaomi ya cuma 5 jutaan. Udah dapat fitur yang sama. Kalau 2 tahun lagi ganti, 3 tahun lagi teknologinya baru lagi. Tuh. Jadi mereka yang dilakukan sama mereka lah transfer teknologi. Gitu. Jadi bisa lebih kepada mass production karena mereka punya 1,4 miliar. Jadi nggak usah kemana-mana, nggak usah keluar negeri ya, sibuk-sibuk kita ekspor gitu kan ya. Konsumsi dalam negeri sendiri sudah luar biasa. Nih Asia Pasifik. Ya, makanya kita termasuk di dalamnya. Nah, kita diuntungkan ya, karena kita masuk dalam Asia Pasifik.
Oke. Yang kedua, next-nya apa? Menurut kalian dari peta ini? Di mana orang-orang kaya itu dan kenapa? Oke, ada yang mau volunteer nggak? Silahkan nih. Yang mana menurut kalian? Yang mana? Silahkan loh, boleh open mic loh. Biar kalian nggak bosen ya. Nanti kalau ngeter saya sekarang ngomong sendiri lagi. Oke. Yang mana? Next-nya kira-kira? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Tidak ada? Ih, North America. Kenapa kalau North America? Ada yang tahu nggak North America itu termasuk Kanada ya? Ini kalian masih ada kan ya? Saya nggak ngomong sendirian kan ya. Soalnya mohon maaf ya kalau online itu kadang-kadang kan kalian nggak open mic, nggak open gambar gitu. Jadi saya kadang-kadang nggak bisa lihat juga nih kalian tuh masih aktif atau enggak, masih dengerin apa enggak gitu. Maka jadi kadang-kadang saya suka lebih senang kadang-kadang kita sambil sharing gitu ya. Karena biar tahu nih, oh kalian emang masih ada, sorry banget ya. Jadi kalau misalnya emang ini, yuk kita lebih ini nih ya. Kayak tadi North America, menurut kalian kenapa kok North America? SDA-nya Bu sama teknologi kan banyak di situ ya Bu. Betul Mas Yasin. Paten. Jadi kalau kita ngomongin kayak Tesla segala macam, Apple, Microsoft, semua patennya ada di Amerika. Dia kumpulan orang-orang pintar patennya. Jadi itu lebih sedikit, mereka lebih sedikit, tapi kekayaannya di luar biasa karena orang-orang pintar. Ini dari paten. Next-nya siapa? Europe. Karena apa? Coba, saya pengen tahu nih. Kenapa kok Europe? Kenapa kok Eropa? Yang ketiga. Ada yang tahu? Kita dijajah sama siapa sih dulu waktu yang lama nih? Kan Jepang cuma 3,5 tahun, tapi yang lama dijajah oleh Belanda Bu. Belanda. Oke, Singapura dijajah oleh Inggris. Inggris. Jadi paham ya, rata-rata negara penjajah itu dari Eropa. Makanya Eropa sejak zaman dulu dia udah expand. Makanya dia masih banyak tuh bangsawan-bangsawan kayaknya dia masih banyak banget di Eropa. Caranya seperti itu. Gitu. Next. Nah, ini menarik nih. Amerika Latin, ya. Amerika Latin itu kekayaannya dia separuhnya dari Eropa, ya. Ini 13,5, di sini 7,3. Tapi kalau kalian lihat jumlah penduduknya itu nggak separuhnya. Ini kan kurang lebih berinline ya. Kekayaannya dia 4,7, 5,3, 4,18, hampir inline dengan jumlah kekayaannya. Tapi kalau ini enggak Amerika Latin. Ini 4 juta. Ini cuma 500.000. Kenapa? Kenapa kok Amerika Latin itu luar biasa? Ya, menurut kalian apa? Yang suka nonton film tahu nih. Kartel Bu. Betul banget Mas Yasin. Kartelnya, bunuh-bunuhan. Jadi karena sifatnya bunuh-bunuhan, orangnya juga nggak banyak. Tapi kayaknya dia luar biasa dari narkoba. Jadi dia menguasai jadi dari narkoba diputihin lagi ya. Makanya anti money laundering tuh banyakan di sini nih. Dari sini. Oke. Next adalah Middle East ya, pangeran-pangeran Arab ya kan, sumber-sumber minyak. Nah, terakhir baru Afrika yang belum. Lihat ya, ternyata kita diuntungkan karena di sini di Asia Pasifik. Oke. Ini terbukti dari jumlah. Ini dari LPS, ingat ya. Kalau bank itu under lembaga penjamin simpanan. Jadi yang menjamin uang nasabah itu sampai dengan 2 miliar adalah LPS. Di sini kalau kita lihat nih, selain tadi HNWI-nya udah luar biasa ya, semakin naik secara dunianya juga, biarpun COVID ternyata nggak impact ya kan, karena biasanya kalau biasanya ada celahnya kalau lagi pengusaha tuh dalam satu krisis tuh pasti ada sesuatu yang bisa ini lagi gitu ya, bisa membuat mereka kaya lagi. Oke, tapi yang menarik ini nih jumlah rekening. Ternyata yang punya uang di atas 1 miliar, tidak data LPS ya, yang punya uang di atas 1 miliar itu jumlahnya nggak sampai dengan 1%. Jadi ada dari 483 juta rekening ya nasabah, sekitar 1,4 jutanya itu adalah yang punya dana saldo di atas 1 miliar. Jadi nggak sampai 1% ya.
Begitu di drag down lagi, dibawahin lagi, ternyata dananya mereka itu menguasai 72% dari isi LPS. Ini dana persorangan loh, nasabah loh. Artinya apa? Ini punya yang 483 juta ya, yang cuma 2.300 triliun. Kalau yang di atas 1 miliar 5.200 triliun itu ada dananya yang nasabah yang punya dana di atas 1 M dengan total nggak sampai 1%, 0,3%. Nih, kalau kita breakdown lagi gitu ya, adanya di mana? Di sini. Nih kita lihat ya. 1,2 memang paling banyak ininya jumlah rekeningnya. Tapi yang paling benar-benar banyak adalah di level 5 miliar. Nih, ada 124.000 rekening yang punya dana di atas 5 miliar dan hebatnya lagi ternyata dia itu menguasai. Ini kan kalau total berapa nih? 2,3 tambah 5,2 sekitar 7,5 ya, 7,5 7.500 triliun. Ternyata 3.900 artinya 50%-nya lebih dikuasai sama mereka yang punya dana di atas 5 miliar. Dikuasai sama orang 124.000 orang. Siapa aja sih mereka? Ya itu kayak Antonio segala macam. Itu. Nih ya, jadi target marketnya wealth management adalah yang ini. Banyak loh. Di mana itu kita masih punya 54.000. Jadi masih punya potensi 2 kalinya lagi. Ya, target kita adalah mereka. Kalau kita ngomongin prioritas ya di Mandiri gitu ya. Nah, prioritas Mandiri itu ini ya kita punya syarat ya harus punya uang 1 M ya. Terus udah gitu harus punya tadi tabungan giro sama gironya dan harus ngisi yang namanya formulir mitra utama. Di sini tuh kayak sama ya kayak pembuka kalau kalian ke cabang ya kan agak ribet ya. Ada rekening harus kalian isi segala macam. Nah, itu selain isian biasanya kan data sesuai KTP gitu ya. Tapi kalau di dalam FMU ini di formulir mitra utama ini nggak cuma isian data pribadi tapi juga kayak gini. Hobinya apa? Ada yang hobinya traveling, ada hobinya main golf ya kan untuk bapak-bapaknya, ada yang hobinya nonton konser, ada yang hobinya misalnya mau market update. Nah, nanti kalau di kita biasanya mereka diundang berdasarkan hobinya tadi. Nah, jadi udah lifestyle. Kalau di Madis ada suka ya, tapi kita beli sendiri. Kalau ini nanti kalau di FMU ini free. Ya kebanyakan kita main golf segala macam itu bisa free. Gitu. Nah, syaratnya namanya FUM, Fund Under Management. FUM itu bagi dua, ada DPK itu yang ini kan di cabang ya, ada tabungan, giro, deposito, disebutnya DPK, dana pihak ketiga. Jadi punya orang lain, pihak ketiga kan, itu dananya mereka. Jadi isinya ada tabungan, giro sama deposito, ini standarnya bank, gitu ya. Nah, selain DPK, ada juga namanya AUM, Asset Under Management, AUM. Nah, isinya ada apa? Nah, inilah yang kita nanti akan lebih fokus lagi. Ada reksadana, ya, ada surat berharga, sama ada bank assurance. Seperti itu. Ini kita dapatnya, kalau di sini dapatnya adalah dari fee based income, kalau ini dapatnya dari NI, spread margin-nya, ya. Nah, kalau margin itu tahu ya, kita terima dari nasabah berapa, ya kan? Kita berutang ke nasabah berapa, misalnya 2,5% untuk deposito, tapi kita lemparin kreditnya berapa? 12%, kan lumayan. Ada sisi berapa? 9,5%. Nah, itu spreadnya. Itu disebut dengan NII. Nah, ini nanti yang adanya di DPK. Ya, kalau fee base enggak, kayak tadi transaksi GoPay Rp1.000. Nah, itu transaksi ya, fee base income. Kita dapat dari selling fee seperti itu. Kartu dibagi dua ya, karena tadi ingat ya, kita punya prioritas sama punya nasabah private. Kalau prioritas itu di bawah 20 miliar, tapi data harus di atas 1 M. Nah, kalau private itu harus dananya di atas 20 miliar. Dapatnya apa aja sih ini bedanya? Bedanya kalau annual fee ini kalau untuk kartu kreditnya ya, kartu juga dibedain nih antara Gold Elite sama prioritas. Jadi biasanya dia kalau poin ya, kalau kartu kredit itu kok setiap kali 50 perak atau berapa perak gitu itu kan kalau di regular seperti 1 poin. Nah, kalau yang Gold Elite dapatnya langsung 4 poin. Kalau yang prioritas dapatnya 3 poin, seperti itu. Jadi mainnya poin lebih cepat buat tukerin ke hadiah. Terus ada safe deposit box. Ini biasanya ada di bank-bank besar ya. Itu kayak STB tahu ya. Jadi kayak tempat penyimpanan tapi isinya benar-benar ini benar-benar ruang besi semua. Nah, ini STB dapatnya yang medium selama menjadi keanggotaan. Dapat meeting room, ini kalau misalnya dari tadi ini luar kota segala macam daripada kita ke restoran ya, misalnya tanda tangan kredit atau segala macam, kita bisa pinjam meeting roomnya. Welcoming gift, ya ini tadi biasanya kalau sekarang kita pakainya cashback.
Ya, harus beli dulu reksadana, nanti dapat 250.000 gitu. Nah, kalau misalnya apa nih, merchant discount ini biasanya kalau prioritas biasanya ke mana, ke hotel ya, buffet segala macam gitu. Ini merchant discount. Hadiah ulang tahun, ini kita biasanya kalau di bank lain dapatnya cuma kue tart. Kalau kita kasihnya beda. Kalau dia dananya 1M sampai dengan 5M dapat tuh kue tart ya. Biasanya kita kasih 350.000 harga kurang lebih harga kue tart segitu. Terus kalau misalnya dananya 5M sampai dengan 10M, sampai dengan 20M, kita kasih hadiahnya berapa? 1 juta. Dalam bentuk apa? Biasanya voucher segala macam. Tapi kalau kita tadi 20 miliar sampai dengan 100 miliar, dapatnya berapa? 3 juta. Semakin dia punya dana di atas 200 miliar, dapatnya berapa? 5 juta. Tujuan kita semakin banyak dia invest menaruh uangnya DPK di Bank Mandiri, ya kan FUME di Bank Mandiri, semakin banyak dia dapat hadiah. Gitu. ICS nih biasanya kita sekarang kalau udah ada living bisa kelihatan ya kita punya apa aja, ada kartu kredit, ada tabungan, ada loan, itu bisa kelihatan. Tapi kalau dulu nih harus pakai ini consolidated statement. RM, nah ini ada sebutannya nih, kalau prioritas namanya RM priority, kalau private namanya RM private. Terus kalau majalah elektronik, ya ini tadi nih airport executive lounge ya kan. Nih kalau punya kartu prioritas cuma bisa dia sendiri. Tapi kalau pakai kartu private bisa ngajak 3 orang lagi tambahan. Siapa aja terserah, nggak harus keluarga. Pokoknya ini haknya 4. Termasuk airport premium assistant. Jadi kalau begitu dia udah sampai di dalam bandara, udah langsung, oh ibu tadi saya udah kasih tahu ibu naik mobil ini segala macam, langsung ya dijemput mulai dari pintu sampai dengan nanti masuk pesawat. Nih premium assistant. Airport baggage wrapping ya yang dibungkus tuh plastik, ini dapatnya 1, dapatnya 2. Free valet parking ya kalau apalagi di Jakarta ya. Ada kamar nih untuk GI sama PP. Nah, terus extra event kayak tadi nih main golf, apa misalnya tadi market outlook atau traveling buat ibu-ibunya. Nah, ini kita adain khusus biasanya untuk nasabah private ya. Ada juga beberapa yang join dengan nasabah prioritas. Terus overseas education assistant nih Adlink Connect nih tadi yang buat sekolah anaknya mau keluar negeri ya bisa dua-duanya. Jasa konsultasi kesehatan Parkway. Parkway ini kita kayak tadi nih kebanyakan kalau orang kaya itu kan kalau sakit pengennya nggak di Jakarta ya, tapi di Singapura ya. Kan harus pakai tuh transportasi segala macam buat ke Singapura. Nah, kita nyediain Parkway ini. Termasuk diskon di sananya kayak Mount Elizabeth segala macam. Nah, itu dapat diskon 100% kalau nggak salah. Service price, special price private jet ya kayak kemarin pandemi itu luar biasa. Takut kan masuk yang domestik apa segala macam. Nah, pakai private jet itu dapat diskon sekitar 30%. Kita kerjasama dengan Duta Sinar Anggada. Sini. Golf clinic ini untuk nasabah private ya, untuk main golf free ya di beberapa lapangan golf, ada majalah pilihan ya kan, ada Dewi, Tempo, Golf segala macam nih buat yang private-nya. Overseas kalau bisa dia lagi ke luar negeri, ke Singapura sama misalnya ke Hong Kong, dia bisa pinjem ruang meeting kita kalau lagi ketemu rekan bisnisnya. Airport transport tadi nih ya kan, daripada gangguin terus minta ATM-nya, kita sampai sediain ya. Keuntungan mereka dapat airport transport sama premium assistant, jadi udah dapat kendaraannya ya, terus di sana langsung dibukain. Ini biasanya kita kerjasamanya dengan bukan Bluebird ya, tapi Golden Bird. Tahu ya bedanya Golden Bird ya? Kalau Bluebird kan yang biasa atau yang biru-biru. Kalau Golden Bird yang hitam. Jadi yang kendaraannya kan nggak Alphard, kalau nggak apa Camry, yang kayak gitu-gitu. Nih buat mereka. Dan ini nggak cuma di Indonesia, tapi juga di Singapura. Lumayan, kan $40 kalau nggak salah. 400 ribuan sekali ke airport transport. Terus hampers hari raya. Jadi kalau Natal, Idul Fitri, terus Imlek, nah itu dapat. Ya, hampers hari raya. Hanya untuk nasabah private. Selain ada ulang. Lihat ya, udah mulai secara servisnya beda, termasuk tadi aksesorinya juga beda. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke investasi? Ini masih baru ini doang. Oke. Kalau nggak ada kita lanjut. Sekarang investasi itu apa sih? Oke, ini tunggu ya. Ini kita mau, ini kalian udah pakai ini belum? Oke, cuma 3 slide doang. Oke, kita berhenti sampai sini ya, smart investing ya. Habis itu break 15 menit. Tapi saya mau tentang ini bentar. Jadi nama investasi. Oke, tadi kalian mau kaya ya. Setuju ya? Mau kaya ya? Nah, kalau kaya tadi artinya apa? Kita kalau kemarin udah dijelasin, kalau namanya kita mau kaya itu ternyata kita harus lebih besar dibandingkan inflasi. Inflasinya 4% deh, kita harus cari yang lebih besar dari 4%. Karena biarpun kita udah untung, kayak dapat deposito, dapatnya 2%, ternyata kita nggak bertambah kaya. Cuan ada, untung ada, tapi kita nggak bertambah kaya.
Gitu kan ya? Kalau kita bertambah kaya harus cari yang lebih besar ya. Sekarang namanya investasi itu kegiatan itu bukan trading. Kalau kita memutus sebagai seorang investor itu sama kayak kita nanam. Nah, yang kita mau tanam tuh apa? Kayak gitu. Contoh, kalian ada nggak, masih inget nggak waktu SMP apa SMA percobaan dengan toge goreng? Toge kacang hijau dimasukin ke dalam botol. Ingat nggak sih percobaan itu? Masih ada kan ya? Ada, Bu. Masih ada ya? Ada, Bu. Tumbuh berapa lama tuh togenya? Dari kacang hijau tumbuh jadi toge. Tumbuh berapa lama, Mbak? Masih ingat ya 2 kalian sampai ya? 3 hari kali ya, Bu? Yes, 2 sampai dengan 3 hari. Thank you. Jadi emang bener banget 2 sampai 3 hari. Jadi nggak lama-lama banget. Gitu kan ya. Nah, itu ya. Kalau kita ngomongin toge tadi cepet kan tumbuhnya kan ya. Kalian pernah nggak makan toge, nggak usah makan toge di percobaan ya, beli aja di pasar ya. Tapi makan toge gitu aja. Toge mentah nggak diapa-apain. Pernah nggak? Ada yang pernah makan toge mentah gitu aja? Ada? Atau harus diapain togenya? Coba nih yang suka nih biasanya kalau di Jakarta makanan ininya lumayan nih ya. Suka makan ketoprak. Ketoprak kan dasarnya ketoge kan? Saya juga baru tahu loh ketoprak itu ternyata ada singkatannya. Ketupat toge digeprak. Benar nggak sih? Ternyata singkatannya seperti itu. Saya baru tahu juga ternyata ada singkatan untuk ketoprak. Oke. Nah, ketoprak itu kan toge tadi ya. Nah, artinya apa? Kalau kita makan toge, emang tumbuhnya cepet gitu ya. Tapi setahu saya nggak ada orang yang makan toge gitu aja. Toge itu paling nggak minimal ditumis. Kalau nggak ditumis jadi ketoprak, dijadiin toge goreng, dijadiin soto ayam yang ada togenya, bener ya? Campur-campur kan ya? Nah, itu baru berasa enak. Jadi itulah ya, kalau kita nanamnya singkat, kita suka sebut sebagai apa? Trader. Kalau investasi kan ada 2 ya. Kalian memutuskan menjadi seorang trader atau menjadi seorang investor. Nah, kalau trader tadi sifatnya karena kita kalau mau enak harus butuh banyak hal, maka kalau kalian memutuskan sebagai seorang trader, karena memang singkat, ya kan main nih dalam waktu seminggu, sebulan, ya kan target return segala macam. Tapi butuh apa? Butuh ilmu, harus belajar, ya kan? Kapan mau take profitnya, kapan harus masuknya, seperti itu. Selain butuh ilmu, butuh uang, karena harus lebih besar buat tradingnya. Harus apa lagi? Butuh pengalaman. Nah, jadi butuhnya banyak banget. Kalau kalian mau memutuskan menjadi seorang trader, gitu ya, nanamnya jangka pendek. Tapi ada juga nggak orang tua kalian yang hobinya nanam pohon buah-buahan? Ada yang bisa sharing nggak di sini? Pohon buah apa nih? Ada nggak? Ada yang orang tua kalian nggak ada? Udah nggak ada pohon buah-buahan sama sekali ya? Ada, Bu. Oke, apa Mbak? Pohon buah apa Mbak? Belimbing. Belimbing butuh waktu berapa lama Mbak? Mulai dari tunas ya. Jadi mulai dari kecil sampai dia tumbuh jadi pohon belimbing yang bisa menghasilkan buah. Tumbuhnya berapa lama? Lama, Bu, itu udah bertahun-tahun, kayak udah puluhan tahun gitu loh, kayak nggak pernah dipotong gitu, kayak mungkin 5 tahun kali ya, Bu. Yes, betul banget Mbak Dia, thank you. Jadi sama ya, saya juga di orang tua saya hobinya makannya rambutan raffia. Jadi kalau dimakan tuh nggak ngetek kulitnya. Itu tumbuhnya ya baru bisa kita nikmatin pohon rambutan setelah 10 tahun. Tapi kalau tadi nih pohon buahnya tadi udah berbuah, butuh kita campur-campur nggak? Atau bisa langsung kita makan? Kayak tadi Mbak Diah nih butuh belimbing. Belimbingnya bisa langsung dimakan nggak Mbak? Bisa langsung dinikmatin nggak? Masih bisa. Kalau saya sih bisa langsung dirujak biasanya, Bu, buat rujak. Yes, betul. Kalau nggak buat rujak, makan belimbingnya pun juga enak, bener ya? Sama, saya juga rambutan langsung makan rambutannya juga enak. Tuh, itu disebut dengan investor. Jadi investor itu masalahnya kita mau cari bibit yang mana? Bibit mana yang bagus? Kayak orang tua saya beli bibitnya di mana? Di Trubus. Saya nggak tahu kalau sekarang masih ada Trubus nggak ya? Tapi kalau zaman dulu tuh Trubus udah terkenal, bibitnya bagus-bagus. Tuh sampai belinya di Trubus, karena kalau udah besar tumbuhnya enak pohon rambutannya. Seperti itu. Itu investor. Jadi investor itu sifatnya jangka panjang. Yang kita butuhkan adalah bibit yang bagus, terus kita tinggal tidur. Nah, salah satu contohnya, kenal namanya Warren Buffett nggak?
Warren Buffett kenal ya? Nah, Bu. Ya, itu tokoh investor kita ya, tokoh investor dunia. Salah satu yang dibeli kemarin Coca-Cola ya, udah jelasin ya jangka panjang. Sleeping Beauty sifatnya dia tuh selalu gini. Saya kalau beli apa-apa yang saya tinggal tidur selama 10 tahun masih akan ada. Itu sifatnya Warren Buffett, Sleeping Beauty. Sifatnya investor banget gitu ya. Fundamental. Jadi lihat fundamentalnya masih ada, masih dinikmatin, kuat, udah dia beli itu. Itu kayak nanam pohon pohon buah. Tapi ada juga yang sifatnya trader. Tokoh trader itu biasanya yang suka di ini kan ya, adalah George Soros. Pernah dengar nggak George Soros? Ini yang belajar ekonomi nih. Pernah dengar nggak istilah George Soros? Nah, enggak? Oke. Pernah, Bu. Pernah. Siapa tuh Mas? Siapa tuh George Soros kalau Mas Yang pas tahun 98 nge-short itu, Bu. Yes, Forex. bener banget Mas Yusuf. Thank you ya. Sharing ya, cerita lagi nih tahun 98 nih. Nggak apa-apa ya, saya suka sharing soalnya, saya suka cerita gitu. Kalau iniin, oke sorry. Nah, jadi bener banget kata Mas Yusuf. Jadi gini, kalau kalian tahu 98 itu kan reformasi ya. Kalian kayaknya belum ada nih, bener ya? Kalian kelahirannya pasti di atas 2000 bukan sih? Atau ada kelahiran 98? Ada di sini kelahiran 98 ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada. 2000 ya seingat saya ya. Oke. Di atas 2000-an harusnya. Nah, jadi tahun 98 itu kalau kalian belajar sejarah berarti ya, belajar sejarah itu adalah kita namanya reformasi. Reformasi itu dulu ganti presiden dari orde lama ke orde baru. Bukan dari orde baru. Kalau Orla kan Soekarno ya, orde baru tuh Soeharto, tapi Soeharto tuh nggak pernah turun-turun sampai dengan 30-an tahun lebih tuh nggak pernah turun-turun. Presiden dia lagi sampai akhirnya reformasi. Reformasi sekarang kita batasin, presiden hanya boleh 2 kali periode, maksimum cuma 10 tahun. Oke, tapi sebelumnya dulu nggak ada gitu kan ya. Nah, dulu itu isunya sebenarnya banyak gitu ya. Isunya sebenarnya banyak, tapi salah satunya adalah US dollar. US dollar kita terhadap rupiah. Nah, dulu itu yang namanya US dollar itu diperdagangkan di level Rp2.000 sama pemerintah. Kenapa Rp2.000? Karena gini, dan dibuatnya namanya di fix. Di fix, jadi kalau sekarang kan floating ya, artinya harga pasar berapa ya udah ngikutin aja, hariannya bisa berubah-ubah gitu. Tapi kalau dulu ya zamannya Orba enggak. Zaman Orba itu sebelum reformasi harga dolar itu di fix di harga 2000-an. Sekitar 1.900 sekian lah. Kenapa kok di fix? Karena tujuan pemerintah adalah biar para yang kan dulu kan masih kita suka ini ya ekspor impor, terutama ekspor gitu ya. Jadi biar kalau dia ekspor tuh harganya nggak ngagetin. Kalau kita udah jauh-jauh masa tiba-tiba harganya karena dolarnya fluktuasi itu jadi mahal banget kan nggak ada yang lagi mau ekspor atau kita mau impor. Nah, jadi tujuannya nanti untuk trading. Ya ekspor impor. Makanya di-pack di harga Rp2.000. Nah, terus waktu tahun 98 itu regional, artinya secara Asia Tenggara itu kena. Jadi nggak cuma Indonesia. Kalau kalian dulu pernah tahu ya, ada kayak Manila tuh punya ada Ferdinand Marcos juga sama juga kayak Soeharto yang lama juga. Jadi isunya nggak cuma di Indonesia. Gitu ya. Nah, waktu itu jadi mata uang regional kita tuh semuanya bermasalah, itu kena gitu ya. Nah, waktu itu si George Soros ini melihat, oh harga dari US dollar itu harusnya 1 US dollar itu bukan Rp2.000 seperti yang di-pack sama pemerintah, di-fixkan sama pemerintah. Tapi harusnya harganya itu di level harganya harusnya di level berapa ribu ya? Rp6.000. Jadi 3 kali lipat. Realnya, fair value-nya. Ya. Nah, sekarang yang dijual sama pemerintah itu di harga Rp2.000. Kalau kalian punya uang banyak, apa yang kalian lakukan? Harga pemerintah ngasihnya cuma Rp2.000. Tapi harusnya harga barang itu realnya harga pasarnya harusnya di harga Rp6.000. Kira-kira kalian lakukan apa? Beli, borong, atau jual? Yang mana nih? Borong. Bener banget ya Mbak Rania. Jadi begitu harga pemerintah murah Rp2.000 borong sebanyak-banyaknya. Dan itu yang dilakukan oleh hedge fund. Itu yang dilakukan sama George Soros, dia kan seorang tokoh hedge fund gitu kan ya. Dia borong sebanyak-banyaknya dan itu diikuti sama yang lain. Ya. Begitu dia diikuti sama yang lain, otomatis apa? Otomatis kena sama cadangan devisa kita. Devisa negara kita kan dalam bentuk US dollar kan, kena. Harusnya tadi untuk biayai tujuan untuk biaya ekspor impor, malah jadi membiayai si spekulan tadi. Dijualnya beli dia.
Di harga 2.000 yang beli si spekulannya. Sampai kena tuh cadangan devisa kita. Akhirnya pemerintah bilang gini lah, kok jadinya nggak ini ya, jadi biaya spekulan ya, bukan biaya ekspor import ya. Akhirnya dilepas. Jadinya bukan lagi di pack di harga 2.000, tapi dilepas, floating. Begitu floating, benar kata George Soros, harganya langsung melambung ke harga Rp6.000. Sesuai kan dengan spekulasi dia kan, ternyata emang harganya ada Rp6.000. Nah, barulah habis itu masyarakat kaget. Coba kalau kalian, tadinya harga 2.000 punya dolar, tiba-tiba langsung naik 3 kali lipat jadi Rp6.000. Yang kalian lakukan apa? Udah telat nih, ya kan, udah bukan di harga 2.000, udah jadi 6.000. Tapi karena kan kaget ya. Yang kalian lakukan apa? Kira-kira terjadi ketidakpastian lagi kan? Yakin nggak rupiahnya masih akan sama di level 6.000? Wah, kalau gitu rupiah nggak ada nilainya dong. Kan gitu ya, panik. Maka itu yang kejadian. Mereka meras semua uang rupiahnya dialihkan ke dalam US dollar. Kalau dulu tahun 98 ya, ada gerakan cinta rupiah segala macam, itu asalnya seperti itu. Karena tadi takut, saya kalau pegang rupiah jadi nggak punya nilainya, nggak punya apa-apa gitu. Dan itulah yang menyebabkan ya bank-bank pada kolaps. Ingat ya, bank itu kan kalau misalkan kita dapat nih dari masyarakat, kan kita sebarin kan ke kredit. Dan itu kan jangka panjang ya, nggak kasih KPR 10 tahun, kasih mobil 5 tahun, berapa tahun ya kan. Lah, sedangkan kalau yang simpanan itu kan liquid. Ada yang tabungan liquid bisa setiap hari, kalaupun deposito cuma 1 bulanan. Akhirnya mismatch. Nasabah pada narik uang simpanannya dia, padahal yang dikreditnya belum bayar. Kolaps lah. Uang cashnya nggak ada, likuiditasnya nggak ada untuk bayarin orang-orang yang pada ngambil tadi. Makanya kalian tahu ya, Bang Mandiri berasal dari berapa bank? Ada yang tahu? Udah belajar sejarahnya Bank Mandiri? 4, Bu. Betul, Mbak Rani. Bank apa aja, tahu nggak? Ada Bank Eksim, apa lagi Mbak? Bapindo. Bapindo, terus? Bank Bumi Daya. Bank Bumi Daya, satu lagi? Bank Dagang. Ya, itu dia. Sip, thank you Mbak Rani. Tuh, itu akibat tadi. Akibat si George Soros tadi. Akhirnya impact-nya tadi ya, impact-nya multiple kan, jadinya pada ras kita nggak kuat ya sama pemerintah, kita di merger jadi satu, jadilah Bank Mandiri dengan aset dari 4 bank. Itu impact-nya. Nah, sekarang kalau kita nih tadi takut gitu kan ya, 6.000 ternyata gitu kan, pada beli. Ini sama kayak kalau kalian waktu kemarin pada main kripto nggak? Waktu pas lagi pandemi. Ada investasi ke kripto? Ada? Ada? Ini kurang lebih analoginya sama. Yang suka tersebut high risk high return. Jadi kenapa gitu ya? Karena kalau kita ngomongin gitu ya, kayak tadi nih, George Soros tadi gitu ya. Kan harga fair value-nya adalah 6.000. Tapi karena tadi nih, kalau di hukum ekonomi ada lagi hukum kelangkaan. Setuju ya? Semakin langka barangnya, maka semakin mahal harganya. Setuju? Ya kan? Waktu itu dolar akhirnya karena semua menukarkan menjadi dolar jadi langka. Yang harusnya jadi udah dari 2.000 naik ke 6.000 ya sesuai dengan fair value-nya. Jadi berapa? Dulu the highest-nya itu adalah Rp17.000. Paling tingginya. Sampai sekarang aja kita cuma sampai 15.000, belum balik ke 17.000. Tapi dulu tahun 98 pernah ke 17.000. Itu the highest-nya. Coba bayangin ya, kalau kita sebagai George Soros nih, spekulan kan ya, trader kan ya, dia punya beli borong harga Rp2.000 sebanyak-banyaknya, pas lagi highest harga 17.000 dia jual. Untungnya berapa kali lipat? 8 kali lipat. Benar ya? Tapi itu kalau kita punya di harga 2.000 dan kita jual di harga 17.000. Tapi kebanyakan orang enggak, panik selling. Ya kan, panik tadi untuk belinya juga. Jadi begitu wah ternyata 8.000, masih belum nih, masih baru pada ngulas. Ternyata harganya langsung melambung tinggi 17.000, pada beli di harga 17.000. Nah, setiap investasi itu pada akhirnya akan balik lagi ke fundamentalnya. Jadi tahun depannya begitu udah huru-haranya selesai ya, reformasi segala macam berhasil nih ya kan, berhasil menginginkan presiden yang lama, kembali lagi ke normalnya. Normalnya berapa ternyata US dollar itu? Balik laginya ke berapa? Ke level Rp7.000. Berarti emang benar kata si George Soros. Harga normalnya lah ada level Rp6.000 atau Rp7.000. Artinya kalau kalian beli jadi di 17.000,
terus dia balik ke Rp7.000, untung apa rugi? Rugi. Haris, haritan kan? Kayak kripto kemarin kan? Begitu kemarin kripto, ternyata kripto untung ya pada beli semua. Begitu udah belinya di atas, ternyata harganya turun lagi karena fundamental masih belum kelihatan kan apa. Begitu di bawah, sekarang udah nyangkut. Itu trader. Paham ya? Bedanya ya. Jadi kalau trader itu yang dibutuhkan adalah kita harus tahu kapan kita harus jual biar kita take profit. Kapan kita harus beli pada saat dia tadi di momentum. Jadi sifatnya kalau trader itu sifatnya momentum. Itu kalau investasi sifatnya enggak, investasi sifatnya jangka panjang. Kita tanam, tungguin berbuah, tadi sleeping beauty. Yang kita tahu hasilnya apa. Paham ya? Ke sini ya. Kita sama investor ya. Bedanya. Ini kalau pasar baru. Nah, jadi apa yang bukan investasi? Tadi nih jangan ada inflasi, udah dijelasin dari kemarin. Inflasi, kenaikan harga-harga. Jangka waktu, semakin lama pasti juga semakin ininya. Sama yang paling pasti adalah ketiga, ketidakpastian pembayaran di masa akan datang. Uang SPP saya sama SPP kalian pasti beda. Kalian masih berapa ya? Berarti angkatan 2020. Masih 10 juta, apa 12 juta? Karena angkatan baru sekarang 12 juta loh kalau di UI. Benar ya? Tapi kalau angkatan kalian mungkin berapa? 10 juta. Benar nggak? Yang anakku ini. Biasanya kan kurang lebih sama ya SPP-nya ya. Iya betul 10 juta. Yes, 10 juta. Ini yang disebut ketidakpastian pembayaran masa akan datang. Saya baru masuk lagi soalnya. Masuk bayarannya SPP 12 juta. Udah naik 2 juta dalam waktu 2 tahun. Tuh. Jadi yang tadi nih, yang makanya kita butuh investasi karena harga itu tadi nggak pasti di masa akan datang itu berapa. Makanya kita butuh untuk investasi untuk melawan inflasinya itu. Oke? Jadi kalau kita mau investasi ya, pertama adalah ini suka disebut smart investing. Tahu ya kemarin yang smart ya, kenapa kita bilang cerdas? Karena tadi 200.000 itu kalian tinggal mau masukin kemana? Mau masukin celengan ayam, masa cuma dapat berapa kemarin? 2.500 ya hitung-hitungannya. Atau kita masukin ke deposito MTR, Mandiri Tabungan Rencana, tabungan yang udah paling tinggi, bunganya cuma dapat tambahan 2,5 juta, jadi 26,5, atau kita masukin deposito yang bunga 5% cuma dapat tambahan 7 juta, ya kan? Atau uang 200.000 tadi kalau masukin ke produk investasi, masukin ke reksadana saham. Baru dihitung ya, hasilnya ternyata dapatnya adalah 58 juta. Nih, yang disebut dengan smart investing. Cerdas. Yuk kita mulai uangnya yang kerja buat kita. Makanya butuh tujuan, ya kan? Jangka panjang kan? Apa sih tadi ini? Kalau kalian pengen tadi financial freedom di usia 30 atau usia 40. Nah, ini modal kalian. Jadikan tujuannya adalah tadi untuk kumpulin modal kita. Gitu. Makanya tujuan tadi akhirnya sama jangka waktu kan? Berapa kalian pengen meraihnya? Dari yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Nah, tuh katanya ke sini di tujuan. Profil risiko. Kalian bisa ke agresif, tapi kalau tipenya tadi orang tua kalian yang konservatif, mainkan dari bunga nih. Karena biasanya tipe-tipe konservatif tuh yang nggak mau pokoknya hilang. Deposito kenapa ya? Ada APS-nya, ada yang jamin gitu kan ya. Kalau uang kayak di pasar modal yang 50% tinggal 50 juta pasti nggak mau. Tapi kalau bunganya kan udah hilang juga sebenarnya 50%, 4,25 ke 2,5. Tapi masih ada kan? Nah, itu yang disebut dengan konservatif. Maka nanti kita ajarin. Kalau tipe konservatif, ini kita mainnya pakai bunganya. Caranya gimana pakai bunganya. Oke, karena dengan cara seperti itu kita udah melakukan namanya alokasi investasi. Pokoknya dijamin yang besarnya bunganya yang kita mainkan. Bunganya yang kita masukin ke produk investasi. Dan jangan lupa produk review ya. Jadi harus dilihatin nih. Ininya berapa lamanya. Kalau udah lagi di bawah tuh kayak kemarin pas pandemi krisis tuh time to buy, top up lagi. Gitu cara. Oke? Oke, kita istirahat dulu ya, break dulu ya. Pas sudah jam 10, kita break 15 menit ya. Nanti kita join lagi sekitar jam 10.15 ya, teman-teman ya. Oke? Boleh kalau mau ke belakang, mau makan dulu segala macam silakan. 15 menit.